terakhir, apa namanya, sama ya bersilaturahmi ya, waktu itu sedang hamil yang keempat saya hari ini, sudah hampir 1 tahun usia bayinya gitu ya, alhamdulillah. Ya, ayah dan bunda, yang insya Allah, disayang oleh Allah ya, mudah-mudahan juga oleh, anak-anak kita yang saya hormati, Bapak dan Ibu dari yayasan ya, Bapak kepala sekolah ya, dan guru-guru yang juga hari ini, barangkali ada yang berkesempatan untuk ikut sharing juga ya, alhamdulillah di hari Sabtu, kita mencoba untuk berhenti sejenak ya, berhenti sejenak, untuk kita meluangkan waktu ya, meluangkan waktu untuk kita mentafakuri, dan belajar kembali hal-hal yang kita, lewati dalam perjalanan kita menjadi seorang ibu ya, khususnya ya. Meskipun di sini, temanya untuk ibu ya, dan, ada bapak ya, mudah-mudahan, tidak menjadi, apa ya, tidak menghambat para ayah juga untuk, sama-sama belajar ya, karena konon katanya bicara tentang kestabilan emosi ibu, itu lebih dari 60% faktornya tuh ternyata ada di ayah, begitu ya. Jadi mudah-mudahan para ayah, para bapak yang hadir hari ini, mudah-mudahan bisa, jadi bagian insya Allah yang akan menjadi garda terdepan untuk mengamankan emosi ibu-ibu, gitu ya. Iya, baik, tema ini sangat menarik Pak Wahyu, terima kasih, tema yang sangat menarik dan memang sepertinya ini adalah kunci gitu ya, untuk, membuat yang menjadi salah satu penentu, keberjalanan ya, proses, belajar rumah ini begitu ya. Karena ternyata, kalau materi-materi belajar mah insya Allah mudahlah dipelajari ya, buku-buku mah banyak insya Allah gitu. Tapi bicara tentang emosi ibu itu ternyata tidak ada di Tokopedia gitu ya, tidak ada di marketplace gitu ya. Itu tidak bisa kita, apa, tidak bisa dicari di rumah orang begitu ya, tidak bisa dicari di tetangga, tidak bisa dicari di, mana ya, karena, saya percaya bahwa tidak ada sekolah yang, lebih baik ya dari, sebuah rumah yang ramah gitu dan tidak ada guru yang lebih baik dari orang tua yang berbudi luhur gitu. Jadi, ya insya Allah bismillah kita sama-sama belajar, pagi ini. Saya sih berharap sesi ini santai Pak Wahyu, Ayah Bunda, dan Bapak Insyaallah. Ibu Allah sesinya santai. Jadi jangan bayangkan seperti sesi seminar, Bapak Ibu akan mendengar saya bicara selama 2 jam, tidak ya. Karena bicara tentang emosi itu adanya di kita, di sini. Jadi setiap kita akan punya kuncinya masing-masing, setiap kita punya pintunya masing-masing dan, kemampuan kita untuk mengenali ya pintu kita sendiri, itu akan memudahkan kita untuk menemukan kuncinya gitu. Jadi, mmm, saya berharap, sesi ini ya, kita diskusi santai, kalau di dalam keberjalanan ternyata Bapak dan Ibu, menemukan, "Kok gitu sih?" Gitu ya, atau misalnya tidak dipahami, jangan tunggu sampai saya selesai bicara, boleh raise hand, insya Allah saya sambil mengamati, jalannya chat ya, juga saya mengamati juga, apa namanya, Bapak dan Ibu, karena itu sangat membantu saya untuk tahu, apakah saya berbicara sendirian gitu ya, ataukah, apa yang saya sampaikan cukup bisa dipahami. Jadi boleh raise hand misalnya, atau, "Teh Sofi itu maksudnya apa ya?" Atau misalnya, "Saya kok kayaknya jadi teringat sesuatu tentang itu," gitu ya. Jadi mangga saya persilahkan untuk nanti sesinya bisa santai. Baik, saya coba share dulu screen-nya. Baik, bentar ya. Bapak Ibu sudah sarapan? Sudah, Bu. Ya, cucian piring aman, Bunda, Ayah? Sedang Belum. berjalan. Jalan. Kata ibu-ibu yang, sering, saya temui di Zoom, itu,
Coffee, di off ya sambil, ini apa, sambil kan katanya enak kalau coffee sambil buat piring katanya. Jadi bisa sambil mendengarkan ya, Masya Allah. Ya, baik saya coba, share lagi. Tadi nggak keluar. Oke, baik. Sudah cukup kelihatan kah Bapak Ibu? Sudah kelihatan? Ya, sudah kelihatan. Iya, sesuai dengan judulnya, emosi ibu versus emosi anak gitu ya. Sebetulnya, dalam hal ini nanti kita akan banyak belajar tentang emosi ibu ya, emosi ibu, tapi nanti saya juga akan bahas tentang emosi anak. Karena kalau kita bicara pada konteks anak 0 sampai 6 tahun, nanti kita akan melihat bahwa ternyata nanti yang jadi banyak concern ibu ya. Saya mencoba untuk membangun, materi ini, menyiapkannya dari, sudut pandang 3 hal ya, dalam perspektif fitrah, psikologi, dan Islam. Kenapa tidak boleh jauh-jauh dasar, Islam ya, dan dari dasar fitrah karena bicara tentang emosi ini bukan suatu ilmu baru sebetulnya dan bukan sesuatu yang bisa ada-ada begitu ya, gitu. Jadi, apa namanya, sekarang tuh, marak sekali ya, bermunculan banyak sekali training-training yang, seolah gitu ya, dalam waktu sekian, menit ya, sekian jam gitu, ibu kemudian tiba-tiba jadi pinter gitu ya, menguasai emosinya sendiri gitu ya. Tidak salah untuk kita belajar, tapi saya ingin meyakinkan kepada ayah dan, bunda sekalian bahwa sesungguhnya, apa-apa yang akan kita pelajari ini adalah sesuatu yang insya Allah Islam sudah, mengajarkan itu ya, Rasulullah sudah mengajarkan itu jauh sebelum kita mengenal ilmu-ilmu parenting yang sekarang banyak, kita jumpai begitu ya. Jadi dan kenapa bukan ilmu baru, karena sebenarnya kita akan menginteraksikan apa yang kita punya di dalam diri kita, ya. Mungkin sudah dikenalkan, ini keluarga saya, ramai, berenam di rumah, ini putra dan putri saya, ini suami saya. Selama 10 tahun terakhir saya memang concern di anak dan, keluarga ya, praktek di bidang anak juga, dan saya, punya cita-cita Bapak dan Ibu TK Al-Abror juga menjadi salah satu wasilahnya insya Allah untuk saya mewujudkan cita-cita ini. Kami di keluarga punya campaign, punya punya misi ya, punya hal yang kami cita-citakan itu adalah ingin sekali kami berkontribusi untuk menciptakan, pengasuhan yang membahagiakan gitu. Karena ternyata pengalaman selama 10 tahun di ruang konsul itu saya, sampai hari ini ya meskipun sudah hampir 10 tahun tapi saya masih sering nangis ya, masih sering berkaca-kaca kalau saya lihat di ruang-ruang konsul tuh anak-anak yang masih kecil ya, masih 4 tahun, 5 tahun gitu ya, tapi binar matanya nggak penuh gitu, tapi wajahnya nggak bahagia gitu, tapi pundaknya menyimpan banyak beban gitu yang tanpa disadari itu ternyata ditanamkan oleh kedua orang tuanya gitu. Dan banyak sekali kesalah kaprah pengasuhan 6 tahun pertama yang saya keluarga terpanggil untuk bisa, memenuhi itu ya, kesalah kaprahan ini gitu ya. Salah satunya adalah seringkali kita menuntut terlalu banyak sama anak-anak kita di bawah usia 6 tahun, padahal di usia ini adalah usia yang belum saatnya diberi beban gitu ya. Nanti kita diskusikan, saya insya Allah sampilkan di dalam slide saya. Ini alamat rumah saya, mangga Bapak Ibu yang rumahnya dekat kapan-kapan main ke sini ya. Baik, emosi ibu versus emosi anak. Oke. Emosi ibu, emosi anak itu gimana sih gitu ya? Kata ini menjadi kata yang sering diversuskan ya. Jadi emosi ibu versus emosi anak ya. Banyak sekali saya sebulan ini memberi alhamdulillah berkesempatan sharing dengan tema-tema seperti ini di beberapa sekolah, juga di institusi gitu ya, yang sepertinya tidak habis dibahas begitu ya. Jadi sampai saya sebut, tema sejuta ibu gitu ya, bukan sejuta umat, sejuta ibu gitu ya. Eee, Sampai ada kalimat, "Ya Opi, kok kayaknya aku dulu udah pinter ya, udah bisa waktu anaknya satu, ternyata anaknya 2 beda lagi," gitu ya, anaknya 3 beda lagi, bahkan kemarin klien saya anaknya sudah 6 Bu, gitu ya. Anaknya sudah 6 gitu ya, tapi dia juga kewalahan untuk meng-handle emosi anaknya gitu. Saya bilang ya, karena setiap anak itu membawa modul belajarnya ya, yang saya sebut modul belajar itu Allah install di dalam dadanya ibu, dadanya anaknya gitu ya, modul belajar baru gitu.
gitu ya, sehingga ya kita akan dikasih program belajar baru lagi sama Allah dari anak yang kita lahirkan gitu, sehingga itu yang disebut dengan bicara tentang emosi ibu dan emosi anak itu akan jadi proses yang masya Allah ya, proses belajar sepanjang masa. Dan kadang-kadang tidak juga dipengaruhi oleh usia loh ibu-ibu ya. Jadi misalnya begini, misalnya apa namanya, kita, usia pernikahannya kayaknya udah misalnya sudah ini ya, sudah 10 tahun, sudah 15 tahun gitu ya. Atau misalnya Teh kayaknya, anak-anak udah gede deh gitu ya, kayaknya udah lewat deh masanya gitu. Enggak juga sebetulnya, karena ternyata, berbeda usia itu, cerita emosinya beda juga gitu ya. Apa yang dialami sama anak-anak kita di 6 tahun pertama, godaan emosi buat ibunya itu beda sama gogoda emosi saat anak-anaknya sudah remaja gitu. Jadi insya Allah nggak akan rugi ya dan nggak ada yang sia-sia ya saat kita insya Allah belajar lagi. Baik, saya mulai dari ini ya, emosi ibu versus emosi anak. Siapa yang harus lebih dulu belajar? Coba ibu-ibu yang hadir pagi ini, kira-kira siapa yang lebih dulu belajar? Siapa ya? Siapa ya? Ibunya, Anaknya atau ibunya yang lebih dulu belajar? ibunya kayaknya Bu. Ya, setuju ibunya ya? Iya, setuju? Coba setujukah ibunya? Ibunya? Oke. Ibunya yang lebih dulu belajar ya? Kalau kita setuju ibunya yang lebih dulu belajar, maka harusnya kita setuju juga bahwa pada berbagai situasi emosi anak-anak yang random, beragam gitu ya, maka sebenarnya saat kita bilang, "Adik, yang sabar dong, adik jangan teriak-teriak dong bicaranya." Maka ketika kita bilang itu, kita, menyepakati bahwa sebenarnya kita sedang bilang pada diri kita sendiri. Sepakat nggak, Bu? Sepakat Sepakat. ya, ibu-ibu yang punya anak di bawah usia 6 tahun, saya di rumah yang di bawah 6-nya ada 2 orang, yang 6-nya juga 2. Jadi di rumah saya rupa-rupa emosi random masih banyak gitu ya. Bisa tiba-tiba di hari subuh yang tenang, tadi pagi sama suami saya juga hari ini ada mengisi webinar juga, sudah dipersiapkan setenang mungkin, ya tiba-tiba, eee eee, ada saja gitu, pengen roti tapi gitu, pengen minum susu tapi gelasnya maunya yang warna hijau, udah diambilin yang warna hijau, ternyata maunya yang warna hijau tapi ada gambar lumba-lumbanya gitu. Udah digambarin lumba-lumbanya, ada aja gitu ya. Dan kita rasanya pengen bilang, "Apalagi sih?" Gitu ya. "Kamu nggak ngerti ya?" Gitu, "Ibu tuh lagi sibuk." Gambar mau nggak kelihatan kan? Kita nggak bicaranya gitu ya. Saya sering bilang gitu ya, anak-anak saya tuh suaranya kencang sekali, "Bisa nggak suaranya nggak teriak-teriak?" Gitu ya. Tapi sebenarnya bicara sama diri saya sendiri untuk menjaga suara saya agar tidak berteriak balik gitu ya. Jadi Masya Allah. Jadi ibu-ibu, saya melihat di kolom chat nih sudah banyak yang setuju. Kata Teh Ane, "Iya, aku ketawa, betul Teh," katanya. Sepakat ya? Sudah lebih dari 7 ibu yang sepakat. Saya ambil suara mewakili quorum. Kita sepakat ya, mulai hari ini kalau kita bicara sama nyuruh dia sabar, nyuruh dia mmm, nyuruh dia bicara pelan, nyuruh sama situasi yang apa adanya. Percayakah bahwa kalau kitanya minta anaknya saja yang belajar, maka energinya itu beda sama kita minta kita juga belajar sama anak. Eh, iya atuh kakak tuh maunya apa sih? Bunda nggak ngerti sok. Ah bicaranya pelan-pelan. Ibu nggak ngerti gitu ya. Itu kan kalimatnya netral kan? Betul ya kalimatnya. Bicaralah pelan-pelan. Tapi apa namanya kalau kalimat tersebut kita ucapkan, tapi kita minta anak yang belajar, yang kerasa gimana? Pernah nggak ngalamin situasi itu, ibu-ibu? Jadi situasinya kita nggak suka, situasinya unpredictable, kita lagi buru-buru, kita lagi nggak ada waktu buat
ngurusin emosi-emosi yang, buat kita saat itu mungkin, tidak penting untuk situasi yang genting gitu ya misalnya. Dan kadang-kadang anak tuh ngegoda kok, ibunya mau berangkat kerja, tiba-tiba ada ulahnya gitu ya, tiba-tiba lagi diburu-buru waktu atau ibunya lagi riweuh, lagi masak sambil apa, terus suka ngegoda aja. Jadi modul pelajaran emosi itu dikasih Allah sama kita tuh levelnya tuh biasanya memang ujiannya di saat-saat sulit gitu ya. Jadi di saat kita lagi misal ya, kalau saya masih menyusui, di saat saya lagi menyusui, adik udah tinggal bobo sebentar lagi, terus tiba-tiba ada tugas belajar ya, ada tugas belajar, anak saya datang gitu ya, ngegoda aja gitu, Masya Allah. Kadang-kadang lagi diburu-buru waktu, lagi, masak sambil cuci piring, diburu-buru waktu karena kakak-kakaknya lapar, terus nanti ada tugas belajar baru gitu ya. Jadi, nah, saya ingin ibu-ibu semua di sini ketika tadi sudah sepakat bahwa yang harus belajarnya adalah kita sebagai ibu, maka energi kita itu energinya bukan energi menuntut. Saya pengen garis bawah itu dulu. Energinya bukan energi menuntut. Kenapa beda? Kalau energi kita adalah energi menuntut, ya, maka kita akan buru-buru ngajarinnya. Kerasa nggak? Coba diingat-ingat lagi. Energi menuntut itu, kalau kita minta anak yang belajar, tapi kitanya tidak bersedia untuk belajar, maka pada saat ada situasi emosi yang bertentangan seperti tadi, energi kita energi menuntut. Dan energi menuntut akan mengajak kita buru-buru. Padahal ngajarin emosi anak-anak kita itu nggak bisa buru-buru. Jadi contoh misalnya, saya sering kali saya pernah ketemu sama orang tua di depan mata saya, apa namanya, apa, ngediemin anaknya ya, ngediemin anaknya ada dari situasi lagi pertemuan gitu, banyak orang gitu ya, kemudian, ibunya ngediemin anaknya, terus ibunya bilang gini, "Teteh, teteh teh bisa nggak sabar? Kan udah janji sama bunda tadi kalau di rumah, kalau ikut teh jangan rewel," gitu. Si ibunya tuh otot-ototnya udah kerasa tuh, gitu kan ngomong. Suaranya hilang, Bu. Suaranya masih hilang suaranya? Di saya bagus kan? Oh, bagus. Iya. Iya, mudah-mudahan ini ya jelas ya. Ya, jadi tadi kalau kita energinya menuntut ya, kita menyuruh anak yang belajar, tapi kita nggak belajar, energinya menuntut dan itu jadi buru-buru. Tadi saya cerita. Jadi kisah cuplikan di satu keluarga yang saya lihat tadi itu, jadi anaknya rewel, ibunya dalam situasi banyak orang, lagi ada tamu, lagi ya sebutlah setting satu pertemuan. Kemudian si ibu bilang gini gitu, "Kamu bisa diam nggak? Jangan rewel, jangan nangis." Ih, malah nangis lagi gitu ya. 1, 2, 3 diem nggak? Ibu hitung nih sampai 1, 3 nih. 1, 2, 3 diem gitu. Kira-kira anaknya diem nggak? Kira-kira anaknya diem nggak? Coba ada yang pernah gitu nggak? "Hei, nih ya, awas nih ya kalau nggak diem gitu ya. 1, 2, 3 diem," gitu. Kira-kira anaknya diem nggak, Bu, Ayah, Bunda? Diem nggak? Enggak. 1, 2, 3 diem gitu ya. Enggak, betul, enggak sama sekali. Ya, jadi enggak sama sekali dan biasanya malah tambah nangis. Ketika anaknya nangis kita akan bilang apa? "Tuh kan kamu teh, mama teh harus gimana sih ngomong sama kamu teh? Dikasih tahu baik-baik teh malah nangis," gitu ya, gitu. "Udah nih ya, nanti mama bilangin ayah," gitu. Udah, apa tuh yang muncul? Wah, ancaman. Ayah, nggak boleh lagi main HP, apalagi nggak boleh nanti malam tidur sama bunda, pokoknya bunda nggak mau ajak kamu lagi. Itu kata-kata itu familiar banget. Saya kalau lihat anak-anak di forum ya, ada ibu-ibu terus anaknya tantrum tuh kata-kata populer tuh gitu, "Nanti nggak diajak lagi nih sama bunda, nanti dibilangin ayah nih," gitu, "nanti sampai rumah, nanti malam jangan tidur sama bunda," gitu. Jadi, ya saya sambil menertawakan diri saya sendiri ya, ini saya ketawa enak banget Masya Allah gitu ya. Tertawa dari kesalahan-kesalahan yang juga saya alami kok, ayah bunda gitu. Bahwa ketika kita buru-buru, ternyata kita ngasih tuntutan sama anak-anak kita. Dan pada saat yang sama, anak kita nggak belajar apapun selain dia belajar merekam emosi kita yang berlebihan terhadap satu situasi yang sederhana. Padahal bisa jadi sebetulnya anaknya sederhana ya, misalnya tiba-tiba, lagi pengajian atau lagi ada arisan, terus tiba-tiba dia bilang gitu, dia merasa insecure gitu, "Mama aku mau jajan," gitu ya. Kemudian kita udah,
jajan sih?" Gitu ya. Yang kita respon adalah, "Kenapa jajannya?" Gitu ya. Padahal kalau kita tenang, kita bisa tangkep itu maksudnya jajan tuh apa sih? Apa dia insecure, apa dia ngerasa ini tempat baru, apa dia ngerasa bosen kah gitu, atau misalnya mama mau HP, mama mau lihat HP gitu ya, gitu. Akhirnya kan gogodanya gitu ya biasanya gitu. Jadi, dalam situasi seperti itu, maka sebenarnya bismillah hari ini, kita diingatkan lagi sama-sama mengingatkan, pada situasi seperti itu yang kita lakukan adalah tunjuknya ke sini ya, sambil kita bilang, "Oh ya, ini tuh modul belajarnya buat saya kok, bukan buat dia." Ya sama-sama belajar lah gitu ya, buat saya dulu, kemudian nanti modul itu ditangkap sama saya dan saya harus belajar pada situasi ini. Maka pada situasi seperti itu, fokusnya pada anak ya. Jadi, tips kedua itu adalah pada saat situasi emosi kayak gini, fokuslah pada anak sebagai manusianya gitu. Jadi bukan pada situasinya, kadang-kadang saya sering mengamati ibu-ibu sering fokus pada situasinya, misalnya gini, "Aduh apa sih mama teh malu atuh ini teh, lihat anak-anak yang lain juga nggak ada yang rewel, anak-anak yang lain juga nggak ada yang main HP," gitu. Kenapa sih ibu-ibu suka senang lihat anak-anak orang lain gitu? Padahal yang ada di depan kita tuh anaknya kita gitu ya. Ini yang harus dihadapi, anak kita lagi rewel. Maka jangan dulu lihat anak-anak orang lain yang lagi nggak rewel. Jangan dulu ngelihat ibu-ibu yang lain yang kok kayaknya enak banget sih nggak bawa nggak nggak ditantunin sama anak-anak itu. Nggak hadapi siapa yang ada di depan kita. Itu modul belajar buat kita. Ya, oke. Mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat ya. Oke, iya betul banget tuh, Teh Luluk juga ketawa, sama ya, sama kita, satu ruangan, oke. Nah, pertanyaan berikutnya, saat kedua ego bertemu, siapa yang harus mengalah? Jadi misalnya begini, apa ya, contoh tadi misalnya, contoh tadi pagi aja deh, ini baru kejadian. Saya memang sering sekali berkonflik dengan tukang roti. Jadi pagi-pagi, saya lagi, siapin sarapan tadi, baru kejadian tadi di rumah, kemudian anak saya yang ketiga tiba-tiba bangun, terus dia tiba-tiba mendengar, tukang roti. Lalu dia menghampiri saya, dia bilang sama saya bahwa, "Aa mau roti," gitu ya. Saya di rumah ada roti, kami masih persediaan roti masih ada. Lalu saya bilang, "Oh iya boleh, ini rotinya," gitu ya. Saya tunjukkan di meja makan ada rotinya. Lalu dia bilang begini, "Bukan bukan mau roti yang itu, maunya roti yang tadi lewat," katanya gitu. Maunya roti yang tadi lewat." Kondisinya saya, lagi di dapur, kemudian rotinya masih ada ya, kemudian, apa namanya, tukang roti sudah lewat. Saya kasih kuis dulu untuk ibu-ibu, kira-kira apa yang akan dilakukan? Nah, siapa yang akan dimenangkan? Enggak ini, apa, nanti yang, menjawab di chat nanti dikasih hadiah ya. Hadiahnya apa? Hadiahnya dikasih doa anak-anak yang soleh insya Allah. Mangga ibu-ibu coba saya kasih kuis dulu. Kira-kira pada situasi seperti itu kita mau apa? Kita mau bilang apa? Coba ya, ini banyak ibu-ibu muda ya, banyak ibu-ibu, ayo saya nggak pengen bicara sendiri, saya pengen dengar. Oke, harusnya ibu yang ngalah. Jadi ibu bilang apa, Bunda Nuni? Ibu bilang apa? Ibu bilang, ibu akan bilang, oke, ibu yang ngalah tuh, ya udah sebentar." Ibu langsung ganti pakai kerudung, pakai kardigan, langsung melesat mengejar tukang roti yang sudah lewat yang entah ada di mana, di jalan apa gitu ya. Oke, dari ayah ya ini ya, Ayah Halia, biasanya saya bilang, "Makan dulu yang ada." Ngalah deh, ya udah gitu. Bujuk aja anaknya agar mau makan roti yang ada di rumah. Oke oke tergantung sikon ya. Itu hanya urusan roti ya, tapi percaya nggak kalau kita responnya berlebihan pada situasi itu, dan apalagi pada beberapa anak yang peka dengan suara, peka dengan nada, peka dengan verbal, itu bisa beda cerita ya. Anak saya yang ketiga peka dengan nada, dia tuh tidak bisa dengan nada tinggi. Jadi ketika, saya bicara bahwa misalnya gini, ketika dia bilang di belakang saya, "Bunda aku mau roti," gitu ya, eee, "Iya ini ada roti Aa," gitu, eee, "Aku nggak mau yang itu, aku maunya roti yang lewat." Kemudian saya merespon begini nih misalnya, saya bisa bilang gini, misalnya nih, seringkali kita lagi buru-buru kan, kemudian saya merespon begini, "Apa sih A?" Gitu, "Apa sih A?" Gitu. Itu kan nggak ada kata-kata negatif sebenarnya, saya nanya, "Apa sih A?"
Kenapa sih harus roti yang itu? Maksud saya begitu. Tapi karena anak saya peka dengan nada, dia peka dengan ekspresi, maka itu teh jadi sebuah penolakan buat dia. Maka yang dia persepsikan adalah dia salah meminta itu. Lalu nggak lama apa? Nangis, Bu. Nangis tantrum. Dan itu nangisnya bisa setengah jam sendiri. Dari satu kalimat, apa sih, A? Gitu. Ya, Eee, jadi, betul tadi tergantung sikon dan kita mesti pintar-pintar baca kunci di anak kita. Jadi ada, beberapa anak bahwa, oke misalnya nih Bu Nunik, akan boleh beli roti yang lewat kalau di rumah sudah habis ya Dek, atau kita bilang kalau rotinya masih ada apa, kita bilang kalau rotinya masih ada dan nanti kalau rotinya sudah habis di rumah nanti kita beli lagi yang baru. Oke, iya baik. Betul, ibu itu jagonya ngebujuk insya Allah ya. Tapi tadi betul, pada saat situasi seperti itu, kita mesti pandai menangkap apa pesan yang mau dikeluarkan sama si anak. Jadi nanti kita diskusi di setelah sesi slide ini nanti saya akan menyampaikan bahwa punya anak di bawah 6 tahun, maka kita punya anak yang jadi pusat semesta. Ketika dia menjadi pusat semesta, jangan kaget bahwa segala sesuatunya adalah tentang aku. Maka dia belum bisa ngerti, sebetulnya belum bisa ngerti bahwa ibu tuh lagi repot, ibu lagi masak, bahwa permintaanmu tuh tidak terlalu urgent, karena kita masih punya roti yang lama, dan karena, ibu juga akan mubazir ya, jadi konsep mubazir ada roti, di sini, kemudian kamu tidak bisa membeli roti, nanti kita membeli roti kalau rotinya, sudah habis, itu kita bisa memberikan pengertian itu. Tapi kita perlu pandai menangkap pesan, apa yang mau sang pusat semesta ini. Bukannya tahu tentang nenek, tapi mau sendiri. Jadi yang saya maksud dengan apa yang pusat semesta ini cari dari kita, pada saat situasi itu terjadi, ya berhentilah sejenak dari aktivitas kita, lalu lihat dan tangkap apa maksudnya, gitu. Oh. Sebenarnya tidak tentang roti kok, dan pada akhirnya memang saya tadi nggak jadi kejar tukang roti dan kita makan ada. Tapi yang penting pada saat itu ada Ada kan ada ketentuan kalau sama Abi bacanya. anak sedang ini ya, pada saat anak kita sedang, mengeluarkan responnya, maka kita tangkap sang semesta ini, sang pusat ego ini lagi pengen ngomong apa, itu ditangkap dulu. Makanya dalam proses manajemen emosi, langkah pertama adalah terima. Terima dulu responnya. Jadi pada saat tadi 2 ego ya, "Aku maunya roti yang itu," gitu ya. Maka terima bahwa, oh oke, dia mau roti dan coba tangkap memang ini kalau kita belajar sih, kelihatannya kayaknya kok panjang banget gitu ya. Tapi ini menjadi respon penting, minta anak untuk mengajari anak kita mengenali emosinya sendiri. Jadi pada saat seperti itu tangkap dulu aja emosinya Teh. Ayah Bunda ditangkap emosinya, maksudnya tangkap tuh kita terima, lalu kita bilang, "Oh iya, mungkin kalau kita tadi lagi posisinya masak sambil berdiri, maka kita bisa tundukkan, bisa merendahkan posisi kita setara dengan anak kita yang pasti tinggi badannya kan pasti jauh lebih pendek ya dari kita gitu ya. Kita samakan tingginya kemudian kita bilang, namai saja dulu, "Oh iya, Aa ingin roti ya?" Gitu. "Iya, oh Aa, tadi bangun terdengar suara roti ya?" Gitu. Aa jadi membuat Aa ingin roti ya gitu. Jadi, saya menangkap bahwa bisa jadi pada situasi tadi, anak saya bisa jadi tidak benar-benar ingin rotinya sebenarnya. Tapi dia bangun tidur, kemudian dia, setengah sadar lah ya gitu, kemudian dia mendengar tukang roti, maka dia jadi terpikir untuk roti. Sehingga bisa jadi pada situasi seperti itu, dia, benar-benar murni masih di dalam tubuhnya lagi menamai juga, "Ini aku apa sih, pengen apa sih tubuhku tuh ya, pengen cari bunda bangun tidur, apa tiba-tiba tadi aku tuh baru bangun tidur kemudian ada tukang roti, apa tubuhku tuh lapar dan aku tuh butuh roti untuk makan." Kebayang nggak Bunda? Dalam satu waktu adegan sesimpel ini, anak-anak kita itu di dalam tubuhnya, itu kebutuhannya tuh, eee masih belum terstruktur gitu, apalagi kondisi baru bangun tidur, ya. Nah, respon emosi perlu kita pandu untuk ngajar ke anak kita, agar anak kita ngerti itu tuh apa sih yang keluar dari tubuhku tuh Bun, gitu. Maka tadi betul dinamai dulu. Jadi kita bilang, "Oh iya, Adek
"Adek, AA lapar ya? AA tadi dengar suara roti." "Iya." "Oh iya." Saya biasanya kita kalau sebagai ibu kita pasti hafal kok anak kita nih ngasih sinyalnya apa. Sinyal sebenarnya dia butuh dipeluk, sinyal sebenarnya dia hanya perlu ibunya ada ketika dia bangun tidur, atau sinyal sebetulnya lapar, itu bisa kita bedakan. Nah, pada situasi seperti itu, Bunda, dinamai dulu egonya, dan kita merendahkan ego kita. Maksudnya merendahkan ego kita itu kitanya tengok kemudian, "Oh iya, coba sini sebentar." "Iya, iya, iya Bunda tadi juga, AA mendengar tukang roti ya? Oh sayang sekali tadi Bunda nggak dengar karena Bunda ada di belakang. Oh iya, AA ingin roti yang seperti apa?" Gitu ya. Jadi pada situasi lagi emosional gitu, kemampuan ibu untuk handling emosinya sendiri itu penting untuk membantu dia menstrukturkan apa yang jadi kebutuhannya. Jadi yang tadi saya sebut, kebutuhan anak-anak itu ketika dalam satu waktu tuh kalau kalau bisa digambarkan tuh seperti apa, kalau animasi animasi mah melayang gitu ya, lapar, suara, ngantuk gitu ya, itu masih melayang. Itu kita bantu untuk menstrukturkan itu, kemudian kita, dengan, kemampuan kita menghandle emosi kita sendiri gitu ya. Jadi pada saat seperti itu jangan buru-buru ngerasa bahwa, "Apa sih ini anak ganggu aja," gitu, "apalagi sih?" Gitu ya. Aduh lagi repot tuh ego kita yang kesenggol gitu ya. Mending ngeyel, udah dikasih tahu ini teh ibu teh punya gitu. Udah atuh nurut sama ibu. Lah hati-hati tuh gitu ketika itu yang lebih dominan, maka jangan-jangan kita yang lagi memenangkan ego kita sendiri ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, saat keduanya merasa sama-sama penting untuk dipenuhi kebutuhannya, siapa yang biasanya dominan memenangkan pertandingannya? Ya, jadi saat keduanya merasa sama-sama penting, siapa yang lebih, dominan? Oke, saya kasih kuis lagi ya. Nah, kuisnya begini, bicara tentang emosi ibu dan anak, itu, di dalam satu waktu yang sama, ada 2 kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhannya ibu sama kebutuhannya anak. Setuju nggak? Dan pada saat terjadinya guntreng ya, bahasa Jermannya guntreng, ayah bunda apal guntreng gitu ya. Guntreng is apa Pak Wahyu gitu ya. Guntreng itu di kondisi di mana, apa namanya, 2 pihak itu beradu lah gitu ya, beradu, kebutuhannya masing-masing ya, semuanya merasa sama-sama benar gitu ya. Biasanya kalau anak-anak kita sudah di atas 4 tahun, mereka sudah mulai bisa menjawab. Ya, sebenarnya di bawah 4 juga ada yang sudah bisa, tapi biasanya vocabulary belum terlalu banyak. Tapi kalau di atas 4 itu biasanya udah bisa jawab, apalagi kalau ayah bunda di sini ada yang punya anak di atas umur 7 tahun, wah udah ini bisa jadi teman berantem malah gitu ya, karena merasa sama-sama penting. Contoh misalnya begini, tidak tidak jarang dalam satu situasi di rumah saya itu, saya nggak pakai TV di rumah, kami ada nonton TV itu namanya kelas kelas menonton gitu ya. Sehingga TV itu sakral lah di rumah saya, hanya ada ketika kelas menonton. Nah, pada satu situasi, anak-anak saya kan jadinya tidak terbiasa dengan, layar gitu ya, kecuali kalau dia dapat tanda kutip hadiah, saya sebut hadiah atau bonus, misalnya dia lagi main ke rumah tantenya atau di rumah neneknya itu ada bonus-bonus, televisi yang banyak gitu ya. Nah, pernah satu waktu, eee eee, saya ada agenda nge-Zoom ya, ngisi Zoom, ayahnya juga, jadi kita semua sama-sama buka laptop, kemudian, anak saya datang yang, bilang gini, "Bunda, aku juga pinjam laptop dong," gitu ya, "aku juga mau, apa namanya, mau lihat-lihat." Dia mau belajar, intinya dia merasa bahwa ya kita fair kan, Bunda lihat laptop, aku juga, ayah juga gitu, maka aku juga perlu aku perlu ini, aku perlu laptopnya gitu ya, gitu. Sebetulnya saya masih punya waktu untuk mempersiapkan apa, menuju sampai sesi saya, tapi, saya butuh untuk mempersiapkan bahan-bahan saya ya, nah saat itu, karena anak saya sudah yang pertama ini sudah 9 tahun ya, dia bilang sama saya bahwa, "Tapi ini juga penting loh buat aku," gitu, "aku juga mau, aku juga perlu," gitu ya. Saya, tergoda saat itu untuk bilang bahwa, "Apa sih, yang Bunda akan lakukan ini untuk sesuatu yang penting loh. Ini tuh lagi bikin bahan loh," gitu, "ini tuh penting loh. Mumpung adiknya bobo loh, ini penting loh."
menurut anak saya ini juga penting loh Bunda gitu. Aku juga penting gitu. Aku mau janjian sama temennya gitu ya, mau ketemu di ada kelas Minecraft gitu ya, ada kelas mereka main Minecraft bareng. Saya tergoda sekali untuk bilang, "Seberapa penting sih kelas Minecraft kamu dengan, Bunda membuat PPT ini?" Misalnya gitu ya, gitu. Itu kejadian gitu ya. Seberapa penting sih gitu ya, gitu. Saya tergoda sekali untuk bilang itu nggak lebih penting dari urusan saya. Ayah Bunda pernah nggak ngalamin kayak gitu? Ada satu situasi di mana kita merasa urusan kita tuh lebih penting, jauh lebih penting dibandingkan dengan apa yang dia minta, gitu. Pernahkah ada situasi seperti itu? Kalau iya, bagaimana cara menyelesaikannya? Coba, saya pengen tahu dari ayah bunda. Coba. Ketika dua-duanya ngerasa penting, kira-kira apa yang kebutuhan siapa yang perlu dimenangkan? Atau saya pengen ayah bunda sharing kalimat apa sih yang kojo lah ya, sering kita bilang, sampai akhirnya nanti itu jadi jawaban anak-anak kita untuk bisa dalam situasi kayak gitu tuh siapa yang dimenangkan. Oke. Oke, oh ya, dari Bunda Zakira, Masya Allah Teh Sofi, oh ini Bunda, ini justru saya menertawakan diri saya sendiri kok. Ada Mamfit ya? Mamfit, coba pada situasi seperti itu, apa yang dilakukan? Boleh sharing Bun? Apa saja ya, jadi kondisinya misalnya, kalau anak-anak di bawah 6 tahun biasanya menurut dia lagi penting, lagi main. Menurut Bunda, yang lebih penting itu mandi. Karena sudah sore gitu ya, maka mandi dan main itu dua-duanya merasa penting loh gitu. Sampai kemarin saya ada klien, ibu bentrok terus sama anaknya udah mulai besar ya, udah ABG gitu ya. Di depan saya, si ibu bilang begini, "Bu Sofi, saya akhirnya berantem lagi sama anak saya, tapi saya udah bilang sama anak saya bahwa ketika mama berantem, marahin kamu itu bukan karena mama sebel sama kamu. Saya udah nurutin kata Bu Sofi, saya bilang saya cinta sama dia," katanya gitu. Jadi si ibunya ini tuh susah banget ngomong cinta. Terus saya bilang, kemudian dia bilang gini, "Tapi anak saya kok jawabannya malah, di luar harapan ya Bu," katanya gitu. Saya bilang, "Apa jawaban anaknya?" Iya, saya bilang, "Kakak, mama tuh cinta sama kamu. Kasih tahu kamu jangan main handphone terus, jangan tidur kemalaman, jangan main game online, jangan kebanyakan keluyuran," gitu ya, gitu. "Mama tuh cinta sama kamu," gitu. Lalu ternyata si anak menjawab gitu ya, Mama tuh cinta, aku juga cinta sama mama, tapi cintanya aku sama mama itu bukan berarti aku tuh, jadi kalau aku nggak nurut sama mama, kalau aku tetap main handphone, kalau aku tetap pergi, itu bukan berarti aku nggak cinta sama mama. Jadi intinya mereka akhirnya mendefinisikan lagi, jadi cinta buat kita berdua itu apa? Itu dialog seorang ibu dengan anak laki-lakinya umur 15 tahun gitu ya. Jadi tentang cinta. Jadi dua-duanya merasa penting, dua-duanya merasa bahwa, "Ma, aku tuh juga jenuh PJJ, aku merasa penting dengan laptopku, dengan handphoneku, dengan teman-temanku." Tapi si mama merasa, "Mama juga penting untuk memberitahu kamu," gitu ya, gitu. Oke, coba kita lihat. Kasih waktu anak untuk lihat laptop karena bundanya masih ada waktu. Oke, jadi kita yang ngalah ya, kita ngalah untuk, apa namanya, waktu kita mengerjakannya jadi, nggak ada gitu ya, gitu. Ngalah aja deh sama anak soalnya kalau nggak diturut suka panjang katanya urusannya, oke. Kalau saya pribadi ngikutin dulu kepentingan si anak karena udah buntreng mah tadi jadi malah ngerubah mood saya, oke. "Iya Bun, aku malah nggak mau ngalah, tetap Bunda harus selesaiin urusannya Bunda dulu." Oke, iya ada dari Bunda Dewi, Masya Allah. Ini banyak teman-teman dari ini ya, keluarga Amani juga bareng di sini ya, tur nuhun Bunda. Iya, baik. Pada saat situasi seperti ini, memang gogodanya banyak ya. Kita coba lihat dulu di chat. Oke, saya sih Bunda Sofi dikasih waktu 1 jam aja karena udah ada perjanjian dan alhamdulillah berhasil. Oke, baik ya dari Bunda Gelis Ika Tamara. Iya, biasanya kalau ada komitmen misalnya, oke kamu boleh pakai 1 jam, kemudian kita kembalikan kepada komitmen, ini jamu bukan atau jamu masih ada apa enggak gitu ya. Gitu. Jadi back to commitment. Oke, bisa juga ya. Pernah gitu dan aku nuntut ngerti ngerti diri aku. Oke. Dan aku nuntut ngerti diri aku. Oke, dari Bunda Ane ya. Baik, pada situasi kayak gini,
memang tidak selalu berjalan mulus. Jadi pembelajaran tentang emosi itu kenapa saya sebut bukan area teori, karena jam terbang itu sangat mempengaruhi jam terbang dan kemauan kita belajar. Maksudnya saya jam terbang tuh kemampuan kita untuk explore setiap modul belajar yang Allah kasih ya. Kayak tadi misalnya, oke, kalau situasinya tenang, kita lagi nggak diburu-buru, situasinya memang bisa dikembalikan pada komitmen, anaknya tenang, terlewati. Itu bisa kita lewati. Tapi ada situasi di mana bisa jadi misalnya gitu ya, kita diburu-buru banget gitu ya, atau anaknya melakukan minta sesuatu di luar komitmen gitu ya. Nah, biasanya pada situasi-situasi seperti itu gitu ya, pada anak-anak di bawah, tentu memperlakukan anak-anak di bawah 6 tahun dan di atas 6 tahun beda ya Bunda. Kalau anak-anak di bawah 6 tahun gitu ya, maka saya sangat menyarankan sama seperti yang tadi gitu ya, coba dengarkan dulu egonya. Jadi apa yang penting untuknya. Pada anak-anak di bawah 6 tahun ya, percayakah Bunda ya, ketika kita fokus, kita hanya 10 sampai 15 menit lah paling lama untuk bisa membuatnya tenang dengan dirinya. Baru kemudian nanti itu bisa kita handle. Makanya tadi ada dari Bunda yang menyebutkan, anakku nih gitu ya. Maka pada saat seperti itu biasanya saya berhenti dulu, kemudian baca situasinya. Oh oke. Apa yang menurut dia penting? Apa pesannya? Oh pesannya adalah, aku tuh nggak mau Bunda di depan laptop, aku tuh maunya Bunda main sama aku misalnya. Bunda aku tuh sebenarnya lapar, tapi aku nggak mau makan sendiri, aku tuh maunya makannya tuh disiapin gitu ya misalnya. Bunda aku tuh maunya gitu ya. Nah itunya dibaca dulu pada anak-anak di bawah 6 tahun. Maka kasih dia ruang untuk merasa dirinya bahwa itu adalah penting. Ya, nah, biasanya pada anak-anak di bawah 6 tahun, kalau kitanya tenang dan kita menyimaknya dengan baik, maka sebenarnya nggak perlu waktu lebih lama kok untuk itu. Ya, saya berapa kali, saya juga sama-sama belajar Bunda, tapi saya mencoba belajar dari kesalahan-kesalahan yang juga saya alami. Pada saat kitanya tenang, itu ternyata kita nggak butuh waktu lama kok. Jadi pernah waktu itu lagi situasi kayak gini, rumah saya tuh nggak selalu setenang ini Bunda. Ini kebetulan lagi ada kakek dan nenek yang datang ya, sehingga rumahnya jadi agak tenang karena ada yang main ya, ada teman main. Tapi lagi situasi kayak gini, misalnya lagi nge-zoom terus tiba-tiba anak saya datang gitu ya, Bunda aku mau ini. Itu kan situasinya langsung ya, saya tahu ini penting ya, ini saya sedang menyampaikan. Tapi kadang-kadang saya minta izin kok, berapa kali waktu itu saya diundang ngisi, kemudian anak saya buka pintu lagi, nempel-nempel lagi gitu ya. Kalau saya malah bilang "Shh, shh, shh, shh," gitu, itu nanti akan kayak gitu terus selama 2 jam mungkin gitu ya. Tapi saya waktu itu pernah saya minta izin sama panitia, saya bilang gitu, saya mohon izin sebentar gitu ya. Dan saya keluar, kemudian saya tanya, AA maunya apa gitu ya. Saya belum dulu bilang bahwa AA tolong ngerti dong, Bunda nih lagi ngisi nih. Maka AA harus ngerti dong, main dulu sendiri gitu. Saya nggak dulu ngasih tuntutan itu sama dia. Saya bilang, maunya apa gitu. Dan banyak situasi-situasi yang similar dengan itu gitu ya. Dan saya belajar dari pengalaman bahwa ternyata ketika situasinya kita handle-nya lebih tenang, dia bisa bilang gitu, oh ya udah ya Bunda nggak apa-apa, sok aja Bunda ke sana dulu, atau sok aja Bunda melakukan aktivitas apa dulu gitu ya. Jadi itu kalau di bawah 6 tahun. Nah, kalau di atas 7 tahun, anak-anak kita, buat bunda-bunda di sini yang kakak-kakaknya sudah sekolah SD, mungkin sudah SMP gitu ya, eh, kita memang bisa kembali pada komitmen tadi apa yang sudah disepakati sebelumnya, dan kita bisa kembali pada sudah mulai bisa diberikan pengarahan ya, arahan tentang apa yang sedang kita kerjakan gitu ya, seperti itu. Oke, ya kita ya, oke. Baik, berikutnya. Percayakah Bunda bahwa emosi kita dengan anak-anak itu tersambung? Ya. Saya pernah bawakan ini juga di beberapa sekolah ya. Saya minta ibu-ibunya bikin jurnal emosi ya. Bunda-bunda di sini kalau mau bikin juga boleh. Jadi bikin jurnal emosi. Kalau sempat dan masih ada waktu, boleh dicatat. Tapi kalau nggak sempat, tulis di handphone juga boleh. Atau kalau nggak sempat juga gitu ya. Kalau nggak sempat juga, bunda-bunda nggak sempat juga bikin otretan atau juga biasakan kalau dalam situasi di malam hari ya, coba review ya. Jadi saya sebut ini namanya jurnal emosi ya.
review dalam 1 pekan ya. Ini kalau kita mau lakukan, kita belajar di sini juga boleh. Dalam 1 pekan, coba kita bikin sederhana tentang jurnal emosi, terus lihat dan catat emosi-emosi apa sih yang intens muncul dalam 1 pekan itu. Ya, jadi contoh misalnya nih, sekarang hari Sabtu ya, coba diingat-ingat lagi, hari Jumat misalnya, hari Jumat si Kakak teh rewel pisan gitu ya, misalnya, gara-gara, rebutan sama kakaknya misalnya. Itu terjadi jam berapa aja dan gimana kita merespon emosinya. Kalau sempat ditulis lebih baik, supaya nanti kita bisa belajar pola emosinya. Kemudian terjadi lagi di kapan? Terjadi lagi, sore ketika disuruh mandi, kejadian lagi, siang pada saat apa gitu ya. Buat ibu-ibu yang punya anak lebih dari 2 tuh pasti kerasa dalam 1 harinya itu, menu-menu emosi itu banyak banget banyak banget untuk jadi latihan belajar kita ya. Coba di-list ya sama ibu-ibu, diingat-ingat ya, itu tuh respon emosinya tuh tentang apa, berapa lama, jadi, yang saya sebut tentang apa tuh isunya apa sih, misalnya kayak tadi, misalnya, oh rebutan mainan sama kakak. Oh, mulai tantrum ketika, ayah sama bundanya kerja. 3, oh tantrum ketika jam berapa. Jadi kalau bisa ada jamnya lebih baik. Nanti, saya berharap ibu-ibu di kolom sebelahnya, ibu-ibu bikin juga, jurnal tentang bagaimana kita merespon itu. Jadi merespon itu tuh misalnya gini, oh ya, dalam 1 hari tadi ketika berantem tuh saya sebagai ibu ngeresponnya gimana. Dan kalau diingat-ingat lagi, ibu-ibu nanti bikinlah juga jurnal emosinya kita. Jadi dalam 1 hari tuh bahasa saya, ibu-ibu tuh hari Jumat nih kemarin, "Sholehah bertahan sampai jam berapa ya?" Gitu. "Jumat kemarin tenang nggak ya?" "Oh iya dari subuh sampai jam 9 tenang." Ternyata udah mulai riweuh tuh, mulai penuh pikiran kita dari jam 11 sampai jam 3 misalnya. Kemudian nanti tenang lagi di apa, coba isu kita apa. Jadi nanti coba direndengin jurnal itu tuh direndengin emosinya ibu sama emosinya anak ya. Kalau ibu-ibu ada yang bikin, nanti boleh di-share ya, nanti mudah-mudahan saya masih ada kesempatan juga untuk baca dan kita belajar bareng-bareng. Percayakah ibu-ibu bahwa ternyata emosi kita sama anak kita tuh nyambung, tersambung. Jadi, survei membuktikan bahwa ketika ibunya tenang, ya isu emosi ibunya tuh tenang dalam sepekan itu, ternyata mempengaruhi emosi anak. Jadi, kalau anak kita akhir-akhir ini sering tantrum, anak-anak kita kok ngerasa nggak bisa ke-handle, kok anak-anak kita kok kayaknya Masya Allah gitu ya, gitu ya, gitu ya. Coba dicek, jangan-jangan kondisi emosi kita sebagai ibu juga dalam kondisi yang sedang tidak baik. Ya, karena itu ternyata nyambung. Ya, nanti ibu-ibu kalau bikin jurnalnya nanti bisa tahu bahwa ternyata oh ya nyambung gitu ya. Oh iya gitu ya, di saat-saat kitanya lagi nggak utuh, saat-saat kitanya lagi nggak terkoneksi, ternyata anak-anak kita juga rentan untuk bisa, loss juga gitu ya dari, kemampuan untuk mengendalikan dirinya. Baik, kenapa bisa tersambung ya, bagaimana proses terjadinya? Kayak gini Bunda, saya pengen Bunda-Bunda belajar, ini teori sederhana banget kok. Ini teori sangat sederhana tentang emosi, kebutuhan, dan dorongan ya. Kalau secara teori psikologinya, panjang dan rumit ya, tapi sederhananya begini, kalau saya sederhanakan tuh seperti ini, bahwa tiap kita ya, ini bayangkan ini anak kita, ini tuh kita sebagai ibu. Anak kita dan kita itu sama-sama punya kebutuhan. Jadi kalau, teori psikologi menyebutnya basic need, punya kebutuhan dasar. Macam-macam. Ada yang sifatnya fisiologis. Fisiologis itu apa? Lapar, ngantuk, ya, haus gitu ya. Kemudian, ada juga kebutuhan untuk rasa aman ya, butuh ditemani, butuh rasa sepi, pengennya ada bunda, ada kebutuhan untuk dicintai ya, dicintai, diperhatikan, ada juga kebutuhan untuk aktualisasi ya, ada ya, pengen dilihat, pengen dipuji, pengen diapresiasi gitu ya. Ada kebutuhan untuk dilihat dia sebagai dirinya sendiri. Nah, setiap harinya
bahkan dalam setiap penggalan waktunya, kebutuhan kita itu ada terus, Bun, ada terus, ada terus. Nah, kebutuhan-kebutuhan kita itu membuat sebuah dorongan, mendorong kita untuk memenuhi itu. Karenanya kalau kita, baca, saya nanti saya tunjukkan ya nanti kalau sesi tanya jawab. Saya belajar lagi akhirnya di sini ada beberapa teman-teman saya yang psikolog juga nih, teman-teman psikologi. Dulu kami belajar tentang, psikologi Islam ya, kalau di Unisba tuh ada psikologi Islam, dia belajar tentang, Al-Quran, hadis, dalam ilmu jiwa itu gimana sih gitu. Ternyata saya jadi belajar lagi, Islam tuh ternyata sudah cerita itu udah lama ya, jauh sebelum teori-teori tentang, manajemen emosi itu ada tuh udah ada. Jadi ternyata memang itu alamiah, kita tuh punya dorongan, sesuatu yang mengarah kita untuk melakukan sesuatu tuh ada. Dalam Islam namanya nafs ya, jadi ada sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan itu. Nah, pada saat kita mendorong itu, maka kita akan melakukan satu hal yang terarah ya, akan melakukan sesuatu yang untuk memenuhi itu gitu. Nah, dalam prosesnya bisa jadi terjadinya bentrok. Ya, saya jangan cerita dulu bentroknya deh. Saya cerita yang saya cerita yang mulusnya dulu. Contoh misalnya begini. Ibu-ibu bangun pagi sebagai ibu ya, bangun pagi menghirup udara segar, mencuci muka, beribadah. Itu kan kebutuhan ya, kebutuhan tubuh ya, mungkin mau ke toilet, pengen ke kamar mandi, ingin cuci muka, bersih-bersih, wudu, pengen, sholat dengan tenang, habis itu minum segelas teh hangat gitu ya, kalau bisa ada bala-bala gitu ya, gitu ya, itu kan, mulus ya, mulus gitu. Kemudian sambil santai kita membuka handphone ya, melihat Instagram gitu ya, kemudian pokoknya sesuatu yang mulus ya. Enak nggak, Bunda? Enak nggak kira-kira? Nyaman nggak kayak gitu paginya? Kemudian nanti, oh iya, tahu-tahu lihat jam, oh sudah pukul 5:30, saatnya membangunkan anak-anak gitu ya misalnya. Kemudian, "Kakak, ayo Kak bangun," tuh kebutuhan ya, kebutuhan nanti ada dalam Islam tuh ada kebutuhan sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu itu kita bangunin anak. Kemudian anak kita bilang, "Kak, ayo Kak bangun Kak, udah pagi," gitu. "Baik Bunda," gitu ya. Anak kita bangun, kemudian anak kita tahu dia punya kebutuhan juga kan, ke kamar mandi, sholat, mungkin dia juga olahraga, kemudian dia juga dengan mandiri mengambil roti atau sarapan yang sudah disiapkan sama ibu gitu ya. Semua berjalan mulus Bun, enak nggak? Kira-kira enak nggak? Enak nggak kayak gitu? Enak nggak? Nyaman nggak kayak gitu? Mulus nggak gitu? Me time banget, wah nyaman banget itu, enak sekali. Terus lalu kita bilang, "Oh ya, oh ya sekarang Ade, ayo bangun, baik Bunda," gitu ya. Semua tuh dalam track-nya masing-masing gitu ya. Enak nggak? Enak sekali kata Bunda Dini gitu ya, nyaman banget ya. Tapi sayangnya enak tapi aneh kata Alia. Teh Alia ini teman saya, sahabat saya, anaknya sama-sama ada 4. Jadi aneh karena, itu sejarah kayaknya, momen langka. Karena pada kenyataannya nggak gitu. Betul, karena kita manusia yang hidup, yang Allah kasih banyak sajian hikmah dan tidak statis, maka kondisi seperti itu jarang. Mungkin ada dalam satu hari mungkin ada berapa? Sejam, 2 jam, mungkin ada me time dari 5:30 subuh, kalau saya me time-nya 5:30 subuh sampai maksimal 5:30 karena setelahnya sudah jam, Indonesia, jam negara itu. Ya, oke. Eee, itu kalau mulus dan itu semua alurnya enak. Ada kebutuhan mendorong kita melakukan sesuatu, respon emosi kita mewarnai, wah bahagia sekali. Pada kenyataannya ternyata tidak begitu. Contoh, bangun tidur misalnya lagi di kamar mandi ya, wah lagi, pengen ke kamar mandi, mungkin mau buang air besar, buang air kecil gitu ya. Kemudian tiba-tiba anak kita nangis, ya misalnya yang anak kita nangis minta ASI misalnya ya, itu dorongan bukan? Dorongan, kebutuhan bukan? Iya, kebutuhan apa? Kebutuhan untuk minum ya, untuk ASI gitu ya. Respon bayi apa? Ya karena dia masih bayi maka dia akan nangis kan, maka dia akan cari ibunya. Ketika kita sudah jadi ibu, maka sudah jadi hal yang sunatullah, kebutuhannya anak-anak kita itu selalu terkait dan terikat sama kita, sampai nanti dia sudah akhir balik insya Allah.
maka pasti pada saat dia harus memenuhi kebutuhannya, dia akan dorong kita untuk berhenti memenuhi sejenak kebutuhan kita. Betul nggak? Kerasa nggak di sini ada nggak ibu-ibu yang sejak jadi ibu tuh kayaknya mandi dengan segar dan bersih aja tuh susahnya luar biasa gitu. Ada nggak yang begitu coba Cung gitu ya? Karena apa? Ternyata mandi juga di depan kamar mandi udah ada yang nungguin gitu ya. Itu kan kebutuhan kita ya, kebutuhan kita yang iya tuh, life is never flat, betul, cung gitu ya. Mau itu potongan sederhana. Bayangkan bahwa dalam satu harinya, konflik-konflik yang mungkin terjadi itu bukan cuma soal urusan itu. Ya, bahwa ternyata tadi ya, makanya ada istilah dalam tadi diantarkan juga oleh Pak Wahyu, lagi pandemik gini, anak-anak kita full di rumah ya, anak-anak kita tuh bareng sama kita 24 jam, maka mau nggak mau kebutuhan kita sama dia itu akan ketemu terus. Dan gesekan dorongan-dorongan itu akan terjadi dalam satu waktu yang sama ya. Sehingga ada istilah kalau dulu mah ada sononya kalau anak-anak sekolah, kalau sekarang tuh bawaannya pengen sono 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 gitu ya. Ada istilah begitu, maka kita akan bertemu dan bentrokan dua kebutuhan sekaligus. Contoh misalnya bundanya pengen selonjor, anaknya pengen main sama bunda. Bundanya kerasa capek, siang udah nggak ada energi buat main loncat-loncat, tapi anaknya masih aktif gitu ya. Bundanya malam tidur, pengen me time sama ayah, pengen makan makanan yang enak gitu ya, pengen makannya dipedesin misalnya gitu. Tapi ternyata misalnya anaknya bukan kayak gitu kebutuhannya gitu. Jadi Masya Allah. Jadi saya pengen bilang sama bunda dan ayah, dalam satu waktu yang sama itu terjadi banyak sekali kebutuhan. Maka saat kita bersamaan, ketika kita jadi seorang ibu, maka otomatis kebutuhan anak-anak kita terikat dan terkait dengan kita. Itu kalau anaknya kalau anaknya 2 ya berarti yang kayak gininya ada 2, kalau anaknya 3 dan seterusnya ya berarti tambah banyak ya. Belum lagi kebutuhan suaminya gitu ya, belum lagi kebutuhan yang lain-lainnya gitu. Jadi inilah kenapa Bunda, emosi ibunya harus sehat. Inilah kenapa ibunya harus terkoneksi dengan dirinya sendiri. Inilah kenapa jiwa ibunya harus utuh. Karena kita dalam satu hari-harinya, kita akan memberi banyak sekali energi dan ruang kita memang akan banyak dibagi-bagi. Ya, oke. Ya, saya kira saya sudah bicara sangat banyak ini. Nanti kita diskusikan boleh ditanya jawab ya. Kenapa tentang aku itu menjadi hal yang unik ya di bawah 6 tahun, nanti diskusikan. Sebetulnya apa sih gitu ya, kenapa aku tuh menjadi sentra ya, nanti kita akan diskusikan. Saya kira di sini dulu ya, nanti, karena kalau kalau kita nanti bicara tentang urusan emosi ya, emosi ibu dan anak ya, eee mendampingi sang pusat semesta ya, anak-anak kita. Kita diskusikan satu-satu ya, kenapa nanti, insya Allah ditanya jawab biar lebih enak. Karena kalau kita bicara tentang anak-anak di usia ini ya, sosial emosinya memang masa paling emosional ya. Jadi masa paling emosional, saat dia menjadi pusat semesta tadi ya bahasa saya. Dia tuh lagi jadi pusatnya semesta, semua tentang aku gitu ya. Maka dia yang sedang belajar, ini kayaknya slide saya ini ya, template-nya ini, oke. Kemudian, nanti kita akan diskusikan barangkali lebih lanjutnya ditanya jawab ya, 6 tahun seperti apa. Nah, ini mungkin sedikit gambaran, apa kita mesti rileks ya, karena di bawah 6 tahun itu kita lagi nyiapin lahan tanam. Ya, jadi kalau kita bicara tentang basic emosi, maka kita nyiapinnya di sini, Bun. Sama sekali belum dan jauh dari konsistensi belum. Jadi kalau kita minta anak kita anak kita mengerti, anak kita bisa perform bahwa dirinya itu mampu mengendalikan emosi belum. Performing tuh bahkan nanti di atas usia 14 tahun kok. Jadi tugas kita ngasih atmosfer yang baik terus-terusan gitu ya. Nanti kalau ininya sudah bagus, kita punya tempat di hati anak-anak kita, maka nanti kita yang akan belajar untuk menanam usia SD itu akan lebih mudah untuk mengarahkan ya. Semakin kuat nanti di usia 10 sampai 14 tahun dan kita baru bisa petik hasilnya nanti di atas 14 tahun. Jadi masih panjang perjalanan untuk kita tuntut anak-anak kita untuk bisa bagus ya handle emosinya.
Baik ya. Nah, nanti kita diskusikan barangkali dalam tanya jawab ya, antara kita dan anak kita, sisi apa yang paling sering tampil saat menghadapinya. Sisi kita sebagai ibu yang dewasa atau sisi kita sebagai anak-anak juga gitu. Saya, berapa bulan yang lalu ya, konsul ya, ada satu keluarga, dikonsul, karena anaknya emosional ya. Singkat cerita dari hasil pemeriksaan, emosionalnya bukan emosional meledak malah, emosionalnya tertutup, sangat tertutup ya. Kemudian saat akhirnya dikonsul via online, karena lagi pandemik, dikonsul, ayahnya bilang bahwa, "Ibu, anak saya teh pundungan," katanya gitu, "gampang sekali marah," gitu ya. Kemudian saya tanya, "Di rumah itu siapa yang sering marah, Pak?" Gitu. "Eta mah istri saya," katanya gitu, "yang suka begitu." Istri bilang, "Bukan saya, eta mah bapana Bu Sofi," gitu ya. "Oh baik," saya bilang. "Oh ya, anaknya yang suka marah ada berapa Pak?" Saya bilang, "Anaknya 3." "Tiga-tiganya Bu, sama begitu, pundungan belikan," katanya gitu. Bukan. "Pundungan, nama pundungan belikan," gitu ya. Oh iya, saya bilang, "Oh berarti ada 3 ya di rumah yang suka tantrum." Saya bilang, "Siapa yang di rumah suka begitu, ayah atau bundanya?" Saya bilang gitu. "Eta mah ayahnya," gitu. Kata ayahnya kata bundanya ayahnya, kata ayahnya bundanya. Lalu saya minta, "Kalau gitu yuk kita hitung di rumah itu ada berapa orang yang pundungan dan belikan." Ternyata yang pundungan dan belikannya ada berapa, Bun? Ada 5 Semuanya. semuanya. Ya, jadi tanpa sadar kalau kita nggak kenal diri kita sendiri, yang sering tampil di depan anak-anak kita adalah sisi kita yang kekanak-kanakan, ya, sisi kita yang juga ingin dibenarkan egonya, sisi kita yang nggak mau kalah, sisi kita yang masih pengen jadi pusat semesta, gitu ya, gitu. Dalam beberapa hal boleh kok kita keluar sisi kekanak-kanakan. Contoh misalnya kayak kita lagi main sama anak, kalau bisa tuh jadilah anak-anak, Bun. Mainlah bareng sama dia, lari, loncat. Nah, apalagi nih kalau pernah main sama Abah Wahyu nih. Wah, itu kerasa banget masa kecil kita tuh ternostalgia gitu ya, gitu. Ada saatnya, tapi ternyata pada saat-saat kita ngajarin emosi, maka kita perlu memposisikan diri dengan lebih bijaksana. Ya, nanti saya akan untuk sesi 2 ya, bahwa ibu adalah pusatnya sakinah ya, sumber ketentraman di rumah. Tapi sebelum ke sana saya pengen kita diskusi dulu mungkin Pak Wahyu ya, biar saya nggak terlalu Boleh. di sini kita bahas tentang ibunya. Oke, saya persilahkan. Ya, terima kasih pada Ibu Sofi. Alhamdulillah kita mendapatkan banyak ilmu ya. Dan juga kita akhirnya seperti menonton film ya, tanpa sadar. Film Oh apa? iya ya, saya pernah gitu ke anak saya. Iya, Nonton film dalam otak kita tadi itu sebenarnya. iya baik. Iya Oh betul. iya, saya pernah seperti itu ke anak saya. Oh iya, anak saya seperti itu gitu. Oh Mhm. iya, ternyata selama ini yang banyak emosi malah saya ya gitu istilahnya. Nah, mungkin sekarang coba kita gali kasus ya, Boleh, istilahnya dari ayah bunda. Mungkin nanti yang bertanya bisa raise hand ya, Bunda Sofia. boleh. Iya, raise hand Pak. Nah, raise hand nanti Bunda Sofia langsung pilih saja siapa dulu gitu ya, ditunjuk ya. Boleh raise hand, boleh open mic, mangga Bunda. Saya persilahkan. Ya, mangga ayah bunda kita buka sesi diskusi ya, tanya jawab. Semoga mendapatkan pencerahan ya selama PJJ ini. Maka itu sudah ada Ibu Andina Agita. Oh, Maka Mas, dimulai. Silakan. silakan. Assalamualaikum Bunda Sofi, Iya, Bunda. Waalaikumsalam. ibu lainnya. Ini mau sharing aja sih Bunda Sofi, eh, apa ya yang tadi sudah Bunda Sofi ceritakan Mhm, pada kenyataannya itu benar-benar terjadi kan ya. mhm. Apalagi di zaman WFH ini, saya kan bekerja juga. Mhm. Jadi di rumah tuh pekerjaan rumah tangga iya, pekerjaan kantor iya, ngurus anak-anak juga iya. Nah itu emosinya jadi benar-benar teruji banget gitu. Nah, ketika dulu itu anak saya kan Ayesa itu umur 4 tahun ya, 4 tahun mau 5 tahun. Dulu itu ketika saya
emosi dan saya bisa meledak banget, dia itu malah apa ya Bun, ngebalas gitu. Jadi balik marah ke saya gitu. Terus, aduh apa ini efek buruknya ya? Nah, tapi setelah beberapa lama kemudian saya emosi meledak lagi. Maksudnya setelah berapa lama gitu ya Bunda Sofi, dia jadi yang diem gitu dan nurut. Terus saya jadi merasa bersalah, duh kenapa saya mesti meledak begini sih? Ini anaknya udah mulai ngerti nih kalau saya marah, dia langsung diem gitu, langsung nurut. Jadi perubahan pada anak itu apakah dia memendam marah ke saya, terus jadi diem atau memang ini ya Bunda Sofi, apa memang dia sudah mengerti kalau itu bikin bundanya marah gitu ya? Iya, baik. Iya, Bunda, saya panggilnya Bunda Andin. Iya Bunda, boleh Bunda. Bunda Ayesa. Bunda Bunda Alisa. Iya, baik. Iya, alhamdulillah ya. Saya senang ketika Bunda Alisa Ayesa. Ayesa. Iya, Ayesa. Ayesa ya. Iya, saya senang ketika Bunda menanyakan ini gitu karena sifatnya jadi reflektif ya gitu. Ini Iya. tim tuh memang ngerti atau sebenarnya takut sama saya gitu ya. Sementara banyak bunda yang lain ketika anaknya jadi diem tuh seneng gitu ya. Kan gitu kan gitu kan kita kebiasaan Pak Wahyu, kita suka kebiasaan karena secara posisi kalau kita punya anak di bawah 6 tahun bahkan sampai 14 tahun sih sebetulnya power kita memang masih tinggi kan ya, dan dia tidak ada artinya dia masih tinggal bareng kita, makannya masih sama kita gitu, maka sebetulnya secara power kan kita lebih tinggi. Itu yang membuat banyak orang tua menggunakan power-nya untuk membuat situasi menjadi tertib, tertib tanda kutip ya, tertib terkendali. Memang akan sangat gampang. Jadi misalnya ketika dia marah, kemudian kita marah balik, suara kita tuh bisa lebih kenceng kok Bun. Dia misalnya tantrum, kokosehan apa kokosehan tahu Bunda? Kokosehan itu tuh adegan paling sering tuh kalau anak-anak tantrum. Jadi si kakinya tuh Tendang-tendang. ditendang-tendang ya, bahkan ada yang sampai menjatuhkan diri ke lantai gitu kan anak-anak tuh. Dan itu tuh terjadi di situasi-situasi yang biasanya tidak jarang di depan umum ya. Paling sering tuh di kasir, ya pas lihat Kinder Joy ya. Musa sejuta umat itu. Ya banget Bun. Masalah gitu. Dan banyak hal. Jadi kita memang pilihan untuk menggunakan power, punya menggunakan power dan gunakan. Jadi tadi misalnya anak kita lagi kokosehan, lagi tantrum, maka kita tarik dia kemudian kita bentak, kita marah balik, apa sih Bunda nggak suka, jangan kayak gini, jangan aneh-aneh misalnya gitu ya. Kemudian kita tarik dia gitu, itu bisa diam dia, bisa diam. Misalnya kayak tadi dia ngelawan kita, kemudian sama kita, saya dulu banyak sekali bersentuhan dengan kekerasan pada anak ya Bunda. Jadi saya ketemu sama orang tua yang begitu ada Bun. Jadi ketika anaknya marah itu bundanya nggak segan, ditampar, ada yang pakai ikat pinggang gitu ya, ada yang dikerem, ada yang dicelupin di bak gitu. Saya ketemu beberapa orang tua yang begitu dulu waktu saya masih bertugas di Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak. Ada Bun, ada. Maksudnya kita bisa selepas kontrol itu tuh bisa gitu. Dan responnya apa? Ada dua kemungkinannya. Anak menjadi submisif, jadi nurut ya. Jadi nurut tuh takut dia, bahkan beberapa di antaranya mendengar nama bundanya juga takut gitu. Sampai ada saya berapa kali klien saya tuh sampai nggak rumah saking takutnya sama ibunya gitu ya. Ada yang begitu. Atau menjadi sangat agresif. Dia menyimpan cara-cara menyelesaikan masalah itu, dia save memorinya, dia simpan luka itu di dalam hatinya, dan dia mengembangkan agresivitas itu di lingkungan di luar rumahnya. Mengerikan ya Bun, gitu. Jadi kalau kita mau tahu feedback anak-anak kita seperti apa, itu lihat matanya. Secara fitrahnya, nggak ada anak-anak yang suka kok dibentak tuh, sama kok kayak kita Bunda, sama. Jadi kalau saya boleh menyarankan, kalau kita mau ngelihat responnya
kita. Itu sama kayak kita ngaca sama diri kita sendiri, Bun. Kayak kita lagi ngaca gitu ya. Perhatiin ketika dia marah, ketika kita marah dengan nada tinggi, tangkap responnya. Apa responnya diem tapi gitu, merunduk, beda ya gitu. Atau yang dia, kayaknya sih jarang ada anak-anak yang langsung bilang, Astagfirullah Bunda, aku menyadari kesalahan di mana. Kan aku ya Bunda, kayaknya jarang. Kalau anak-anak kayak gitu, kayak responnya jarang. Malah kita aneh kayaknya gitu. Misalnya dia insight, oh yang salah, Bunda yang benar gitu. Gitu kayaknya jarang. Sehingga tadi kita tangkap emosinya. Kalau dia tiba-tiba respon emosinya dia merunduk ya gitu. Atau kemudian di hari-hari yang lain ternyata lebih menjaga. Coba perhatikan kalau kita sering marah sama anak-anak kita tuh cenderung lebih dekat sama sosok yang lebih membuat dia nyaman. Coba perhatiin deh, kalau bundanya lagi marah, itu biasanya tiba-tiba dia jadi deketin ayahnya. Dia tahu aura bundanya lagi nggak enak gitu. Deketin bundanya gitu. Sama dengan misalnya kalau ayahnya lagi marah gitu ya, dia akan cari bundanya. Jadi dia secara alami fitrah anak kita tuh akan mencari sosok yang lebih tenang, sosok yang bikin dia merasa nyaman gitu. Jadi coba diperhatikan indikator itu Bunda gitu. Nah, untuk memfeedbacknya, kalau saya sih sangat menyarankan setiap hari itu apa namanya di-brief Bun, di-brief. Jadi saya biasanya kalau kitanya udah nggak emosi, kita udah lebih tenang gitu, saya suka panggil gitu, saya suka minta anak saya, terus kemudian saya tanya gitu, "Aa tadi, Aa takut Bunda marah?" Gitu, atau misalnya, "Aa tadi," misalnya ya, kita misalnya nggak sengaja misalnya kita banting apa, kena badannya atau apa gitu, "Ah tadi ada yang sakit nggak?" Gitu, atau misalnya ketika kita tarik dia atau kita gendong tapi kita emosi itu kan, ibu tuh tenaganya cukup besar loh Bunda, jangankan gendong anak ya, ngangkat aqua galon juga bisa gitu. Jadi hati-hati kalau lagi emosi tuh tangan kita tuh, aduh setan mengalir dalam, mata kita, dalam lisan kita, di tangan-tangan kita. Jadi nggak saya mengilhami dari banyak kasus-kasus ibu-ibu yang akhirnya melakukan kekerasan ke anak ya, misalnya jadinya pukul atau seret gitu ya, atau misalnya bentak, lempar gitu. Itu kadang-kadang dia juga nggak sadar kenapa dia melakukan itu dan sesudahnya dia baru sadar, "Kenapa sih aku harus marah semarah itu?" Gitu. Jadi penting buat kita tanya sih sebetulnya saya menyarankan kita tanya, "Kak, tadi ada yang sakit nggak?" Gitu. Tadi, takut ya Bunda bicara begitu ya?" Gitu. Kita peluk gitu, lalu kita bilang, kita baru berikan pengertian bahwa, "Maaf ya," gitu. Saya sih kalau saya boleh menyarankan, kita sambil bilang kita, "Maaf ya Aa, tadi Bunda marah," gitu. "Maaf ya Kakak, maaf ya Teteh, tadi Bunda tuh emosi," gitu. "Tidak harusnya kok Bunda begitu," gitu. Jadi kita kita bisa nge-brief seperti itu Bunda, gitu. Mudah-mudahan membantu ya Bunda Andin. Jadi kalau dibilang perjalanan, itu mulus, enggak sih Bunda, dan memang mungkin di pandemi ini perjalanan jadi lebih terjal karena kita di rumah, apalagi bunda-bunda yang hari ini WFH ya, kadang-kadang WFH itu malah bukan bukan lebih tenang ya Bunda gitu, karena, ada pekerjaan di rumah yang harus selesai, kemudian juga setiap isi rumah, itu juga adalah, kerjaan ya anak-anak dan jadi serba kegiatan kan gitu jadinya gitu. Tapi saya Kalau tentang emosi anak ke orang tua, emosi orang tua ke anak. Dua-dua. iya jadi, saya kira itu Bunda, jadi insya Allah kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan cukup jelas Bunda Andin, berikan saya tanda jempol kalau sudah jelas supaya nanti saya bisa ini kan. Oke, terima kasih Bunda. Oke, baik. Wah, ini udah banyak nih. Saya bacakan langsung aja Pak Wahyu? Chat banyak. Boleh di chat sudah banyak ya. Oh baik, oke. Baik, Oke. tes dari Bunda Norma Yunita. Teh Sofi bagaimana cara tetap tenang menghadapi anak yang ngajak main terus tapi badan sudah capek? Iya baik. Iya Bunda, ini dialami biasanya sama bunda-bunda yang punya anak, anak-anaknya aktif ya. Biasanya juga banyak terjadi pada anak-anak laki-laki ya.
karena level energi kita sama level energi anak-anak beda. Tadi Pak Wahyu sudah menyinggung juga di depan bahwa selama pandemik ini kan anak-anak terbatas ya aktivitas eksplorasinya, maka mau nggak mau banyak aktivitas eksplorasinya itu di rumah. Dan di bawah 6 tahun, badan anak-anak kita itu secara fitrah akan mengarah dan terarah untuk memenuhi kebutuhan itu, Bun. Jadi saya pengen bunda-bunda menerima kenyataan itu gitu ya. Diterima dulu kenyataannya bahwa badan anak-anak secara fitrah itu akan terarah dan mengarah untuk memenuhi kebutuhan fisik. Jadi ada fitrah jasmani kan, Bun. Nah, itu badannya otomatis akan mengarah dan terarah pada itu. Jadi jangan kaget, selama di rumah bisa jadi, ini teh kakak teh apa sih? Ini teh udah waktunya tidur siang atuh Kak, mama teh udah capek gitu ya. Tapi anak kita teh masih puputeran we gitu ya di ruang tamu, lari-lari, kejar-kejaran, ada apa namanya? Ada kasur diloncatin, ada kursi. Kalau ayah bunda main ke rumah saya itu udah ini udah sampai nggak terpasang hordengnya karena berapa kali sampai copot gitu ya, engsel-engsel pintu gitu ya, main, masya Allah gitu. Jadi bawaan tubuhnya sampai 8 tahun sih rata-rata anak-anak kita tuh fitrah bergeraknya tuh memang masih tinggi Bunda gitu. Jadi satu kenyataan yang harus kita terima bahwa sebetulnya dengan kita memberi kesempatan maka di saat yang bersamaan kebutuhan fitrah jasmaninya tuh terpenuhi kok karena sama Allah teh itu teh alamiah kok Bun. Jadi ajaibnya ini pernah juga ada pertanyaan dari salah satu bunda, Bunda Opi gimana caranya kita bisa checklist tumbuh kembang apalagi fisik padahal nggak ada di sekolah. Padahal di rumah nggak ada ayunan misalnya, padahal di rumah nggak ada papan titian gitu. Apakah aku harus beli apa misalnya untuk checklist tumbuh kembang? Lalu saya bilang selama fitrah fisik dan jasmani itu kata kuncinya 2 kasih kepercayaan dan kesempatan. 2 itu, Bunda. Jadi kalau 2 itu kita kasih, sebenarnya tubuh anak kita akan bergerak dan tergerak untuk menuju itu ya. Tapi tadi ada kesempatan dan ada kepercayaan. Kadang-kadang kan kita ngasih kesempatan tapi nggak percaya. Misalnya, ya udah sok main di rumah gitu ya. Itu kesempatan kan, Bun gitu. Tapi pas main di rumah, jangan di situ atuh itu mah nanti pecah. Jangan naik-naik gitu. Nanti gini, nanti gitu. Nah, itu kita kasih kesempatan tapi nggak kasih kepercayaan gitu. Atau kasih kesempatan tapi tidak kasih kepercayaan tapi nggak kasih kesempatan. Contohnya gini, ya sok atuh, sok nggak apa-apa sok, bolehlah main apa aja, boleh main gitu ya, tapi kesempatannya kita percaya anak kita bisa melakukan itu, tapi nggak dikasih kesempatannya juga sama gitu. Jadi dua-duanya harus ada. Nah, mensiasatinya gimana? Mensiasatinya kalau saya sih Bunda di rumah anak-anak kita tuh saya mungkin setiap keluarga beda-beda ya polanya, tapi kalau saya mensiasati rumah, pengalaman saya pribadi selama pandemik, anak-anak tetap punya waktu fisik Bun, gitu. Kalau saya biasanya waktu fisik itu memang kalau secara fitrah sangat baik dilatihnya sama ayah. Jadi kalau saya salah satu pembagian tugas saya sama suami, sama ayahnya anak-anak itu pagi hari ada salah satu standar pagi yang harus kita lakukan adalah berolahraga. Apa aja, mau keliling lapangan 10 kali, mau senam penguin di teras, mau main sepeda, mau kalau anak-anak yang lebih kecil misalnya mau nangkep kupu-kupu gitu, apa saja yang itu aktivitas bergerak, saya sih berusaha dengan suami ya berusaha untuk mengkonsistenkan tuh sebelum pukul 10 tuh aktivitas fisik itu ada gitu. Jadi kami sebut itu standar pagi. Jadi standar pagi itu berolahraga. Itu saya sangat menyarankan ada itu Bunda gitu supaya memang tetap terolah. Nanti ada lagi standar sore. Standar sore itu biasanya sebelum masuk lagi ke rumah dan itu saya minta memang anak-anak saya kasih free time untuk beraktivitas berolahraga di luar. Ya, tentu disesuaikan dengan protap di masing-masing ya dan disesuaikan dengan kondisi di rumah. Kebetulan kalau di rumah saya masih ada lapang, masih ada taman gitu ya. Kemudian kadang-kadang saya juga garasi saya tidak besar Bunda, tapi saya kalau ada sesi berolahraga tuh ya memang dikeluar-keluarin aja dulu semuanya, motor, apa, sepeda gitu, supaya memang lapang untuk beraktivitas begitu. Dan ketika itu memang belum kenyang ya, biasanya pasti mereka akan eksplor area rumah ya. Kalau saya boleh menyarankan bunda-bunda yang punya anak
di bawah 6 tahun jangan banyak perabotan di rumah gitu ya, gitu. Jadi pastikan ada area yang cukup karena kadang-kadang anak-anak tuh ngambil gelas aja pengennya lari gitu. Habis itu nanti ya mereka belum bisa kayak kita yang duduk tenang ya, itu belum lah Bunda gitu. Jadi kalau tadi mensiasatinya supaya nggak capek, tadi dikelola energinya di pagi dan sore, sekitar 30 sampai 40 menit tuh cukup kok Bunda untuk recharge itu. Yang kedua, kalau saya pribadi di rumah masing-masing anak tuh punya aktivitas free time dan memang saya sudah mengikhlaskan di di beberapa area rumah tuh untuk dieksplorasi ya sama anak-anak gitu ya, sehingga pada saat kita pun lagi capek itu, biasanya saya suka bilang, "Oke boleh, Bunda beristirahat dulu sebentar." Kita bisa bilang sih Bunda, saya biasa bilang misalnya, "Teteh atau Aa, Bunda, capek gitu ya, Bunda ingin istirahat dulu," gitu ya. Anak-anak tuh biasanya hanya butuh kepastian. Jadi, "Bunda istirahatnya berapa lama? Aku boleh main lagi jam berapa? Kapan?" Kan mereka akan tanya itu ya. Jadi lalu tanya mereka, nanti mereka bisa main lagi sama bundanya tuh kapan. Mudah-mudahan terjawab ya Bunda Norma. Baik, oke. Baik, Oke. dari Bunda Gelis, gelisnya pakai E nggak Teh? Itu Gelis berarti ya. Gelis. Bunda Gelis, Bunda Gelis ya, Bunda Gelis Ika Tamara baik. Bunda Sofi mau tanya, anak saya tantrum dikarenakan saya full di rumah, jadi dia merasa lebih manja, dan terkadang pada saat saya harus keluar, ada sehari bekerja setiap jam pasti nelfonin saya. Gimana cara ngasih pengertian di saat saya ada kegiatan di luar ataupun pekerjaan yang mendadak, Masya Allah. Bunda Gelis, usia putranya berapa? Usia putranya, kedengeran nggak Bunda? Kedengaran. Kedengeran. Usia putranya masih 4 tahun. Oh, masih 4 4 tahun. tahun. Baik, iya. Bunda sebentar, saya izin ngecas laptop sebentar. Hmm. Sebentar ya. Ini habis baterainya. Baik. Jadi Bunda, saya mau sambil share deh di sini. Mudah-mudahan terjawab sambil saya lihat juga pertanyaan yang lain ya. Oke. Oke, ada Bunda Eti ya. Oke. Oke, saya coba ya. Sebentar. Mudah-mudahan ini terjawab ya. Di sini. Ini Pak Wahyu, saya dan teman-teman di Firdaus Amani sedang merumuskan modul ini. Jadi apa ya? Ini susah-susah gampang, tapi sebenarnya ini basic ya. Jadi saya sedang merumuskan modul ini, bagaimana sih sebenarnya makna kita tuh menjadikan anak tuh sebagai kepentingan terbaik. Kita semua tahu dan kita semua secara lisan menyampaikan itu bahwa iyalah semua tuh buat anak kok. Iyalah kerja tuh buat siapa sih? Pasti kan buat anak gitu. Iya sih mamah tuh, papa tuh kerja keras buat siapa? Buat anak. Mamah tuh ngurusin rumah pakepuk dari pagi tuh buat siapa? Buat anak. Kita sering kan, kita secara lisan tuh kita bilang begitu sama diri kita sendiri gitu ya. Tapi apakah iya sebenarnya kita memang menjadikan anak sebagai titik tuju? Ternyata kenyataannya tidak selalu. Jadi bisa jadi kita belum benar-benar paham makna menjadikan anak tuh sebagai titik tujunya kita gitu. Nah, salah satunya adalah nanti kita ini ya, saya sedang mengembangkan prinsip ini ya. Jadi mungkin beberapa bunda familiar bahwa kalau punya anak di bawah 6 tahun itu kita jadiin anak-anak tuh seperti raja. Tapi bukan Tuhan. Beda ya. Kenapa raja itu bukan Tuhan? Apa sih yang dimaksud dengan raja? Termasuk tadi pertanyaan dari Bunda Gelis kan gitu. Sampai di titik mana sih kepengenan anak tuh boleh kita turutin TOP gitu kan, barangkali begitu ya gitu. Ketika tadi anak-anak aku tuh lagi kerja, ini tuh harus menuntut kerja profesional, kemudian tiba-tiba dia pengen sama kita, tiba-tiba pada saat kita pergi terus kita tuh nggak boleh pergi gitu. Sampai di titik mana sih kita tuh boleh menuruti terus kepengenannya dia gitu ya, dan sampai di titik mana kita merasa bahwa kayaknya bukan apa namanya
ini udah harusnya dia yang ngerti deh sama kita. Pernah nggak Bunda ngerasa begitu? Atau Bunda-Bunda yang lain pernah nggak ngerasa, sampai pernah ada pertanyaan sebenarnya modul ini saya buat, karena banyak pertanyaan dari orang tua, "Teh Opi, jadi gimana dong jadi orang tua yang tengah-tengah?" katanya. Jadi orang tua yang tengah-tengah tuh, orang tua yang kita tuh bisa memenuhi kebutuhannya dia gitu ya, tapi juga nggak memaksakan, tapi juga kita tuh minta dia ngerti gitu. Jadi orang tua tengah-tengah tuh gimana sih gitu. Jadi, mmm, hal yang perlu kita ingat ya pada kondisi anak-anak, khususnya di bawah usia 4 tahun ya, kita perlu melihat apa yang jadi kebutuhannya. Jadi kalau tadi misalnya anak-anak dan itu terjadi ya di WFH, secara alamiahnya anak-anak di bawah usia 6 tahun itu memang masih butuh kita sepenuhnya. Secara fitrah itu mereka mengembangkan itu sampai 6 tahun, Bunda, gitu. Jadi pada saat, kita memahami anak sebagai titik tuju, maka ketika semua hal tentangnya yang ingin dipenuhi, kita terima itu sebagai sesuatu hal yang memang itu dia butuhkan, Bunda, gitu. Jadi pada saat dia, "Aku nggak mau mama kerja, aku maunya mamanya di rumah," gitu ya. "Aku nggak mau mama buka laptop, aku maunya mama main denganku," gitu ya. Jadi kan buat kita yang udah dewasa, kita mungkin akan mikir, "Ya nggak mungkin lah, mama kan kerja, mama kan juga digaji, mama kan juga ada kewajiban." Itu kan kata mama ya. Atau misalnya, "Aku nggak mau mama di depan laptop, aku maunya mama main sama aku, main masak-masak." Kita kan bilang, "Ya nggak mungkin lah, mama kan ini tuh WFH, WFH itu artinya kerja." Kan mungkin kita akan bilang gitu ya Bunda, gitu, bahwa ada pikiran kita sebagai orang dewasa, ada pikiran kita sebagai anak. Nah, pada saat situasi itu muncul, hal yang saya sarankan adalah bagaimana kita tetap menerima perasaan-perasaan itu sebagai perasaan-perasaan yang memang harus dipenuhi, oleh kita sebagai ibunya gitu. Jadi, bersikap tenang ya, kita sampaikan kepada anak kita bahwa, "Oh iya betul Kakak, mama juga ingin sekali main sama Kakak, mama juga inginnya nggak main laptop, mama juga inginnya main sama Kakak, mama juga ingin sekali sebetulnya ada di rumah main sama Kakak, main sama adik," gitu. Jadi kita namai dulu ya perasaan-perasaannya dia gitu ya. Baru kemudian nanti kalau saya boleh saran sih buat bunda-bunda yang WFH gitu ya, eee, sebelum kita nanti membuat pemahaman kepada anak-anak kita tentang adanya batas ruang ya, ini ruang mama kerja, ini ruang kamu main, ini waktu mama kerja, ini waktu kita bermain gitu. Sebelum membuat itu, pastikan kita menangkap dengan baik warna emosi itu. Dan kalau saya boleh saran, karena dia adalah raja, maka penuhilah dulu kebutuhan utamanya gitu. Jadi mungkin memang kelihatan lebih susah Bunda Galis dan bunda-bunda lain yang bekerja ya, tapi kalau saya boleh saran, luangkanlah waktu ya, walaupun hanya 10 sampai 15 menit, tapi itu mindful, itu berenergi, itu akan punya efek yang sangat baik buat kelancaran aktivitas kita juga gitu. Jadi kalau saya boleh saran misalnya, sebelum WFH ya, misalnya WFH harus absen jam 8 misalnya gitu ya. Saya yakin dah ibu-ibu mah jagonya, jam 8, suruh absen juga 5 menit sebelumnya masih bisa masak dulu kayaknya gitu. Jadi gunakan waktu-waktu itu untuk memangkas mana yang tugas penting kita, mana yang bukan tugas kita. Jadi bagian penting daripada Bunda yang WFH tuh mengatur energi Bunda gitu. Jadi kalau saya sih, kalau saya boleh saran misalnya Bunda punya waktu dari jam 6 anak-anak udah bangun 6:30 misalnya gitu ya. Bunda punya waktu tuh 1,5 jam sebelum nanti Bunda stay untuk WFH gitu ya. Maka pergunakan waktu itu energinya untuk mainlah sama anak. Saya sih sangat menyarankan begitu, sempatkan untuk bermain. Mungkin nanti pertanyaan berikutnya, "Terus gimana dong kerjaan rumah? Terus gimana dong masakan? Terus gimana dong yang lain?" Kalau saya boleh menyarankan ketika kebutuhan-kebutuhan utama ini sudah dipenuhi ya, maka kebutuhan-kebutuhan yang lainnya akan jauh lebih mudah untuk kita penuhi gitu ya. Jadi kita bisa bikin, list kebutuhan kita begitu ya. Nah, nanti kita akan diskusikan, tadi yang saya sebut ya, kapan kita boleh, mengelak gitu. Itu prosesnya tuh sebetulnya kita nggak boleh jadi robot parenting, karena proses mendidik itu adalah bertemunya dua fitrah, bukan antara anak dengan robot parenting gitu ya. Jadi nggak apa-apa, hati ketemu hati, jujur ada transfer perasaan ya, ada ekspresi kita. Jadi tadi ekspresi semua bermain Bunda, kalau kita punya anak-anak masih di bawah 6 tahun tuh, "Iya sayang, Bunda juga kangen," gitu ya. Bunda bekerja dulu pukul 8 sampai pukul 12, nanti pada saat azan zuhur Bunda sudah selesai bekerja, nanti kita akan bermain pukul 12. Anak-anak tuh
butuh kepastian sih sebetulnya. Dan ketika jam 12 tuh kita break, kita beneran main gitu. Tapi nanti jam 12 Bunda baru bisa bermainnya 1 jam sampai pukul 1 karena Bunda harus kembali bekerja. Tapi jangan takut, Bunda nanti akan main lagi loh sama kamu pada saat jam 5 sampai jam 6 gitu. Jadi cara kita membawakan ekspresi, yaitu akan membuat dia juga merasa secure bahwa Bunda tuh sebenarnya nggak kemana-mana kok, Bunda tetap bisa main sama aku gitu. Mudah-mudahan begitu ya Bunda Gelis ya, mudah-mudahan dimudahkan ya nanti kita belajar. Mudah-mudahan nanti kalau ada waktu lagi kapan-kapan kita bahas nih kenapa mendidik itu mesti santai. Oke, saya lanjutkan dulu ya pertanyaan. Oke, saya lanjutkan dulu. Oke, tadi sudah ya dari Bunda. Bunda Dewi, Bun, soal si kecil sudah hampir 7 tahun 4 bulan, tapi masih zona aman yaitu memegang nen ketika mau tidur. Sedih dan marah, gimana ya solusinya untuk bisa lepas? Baik, kecil punya adik nggak Bunda Dewi? Punya adik kah? Belum. Nggak punya Bun, Hanif doang. Oh ini Hanif, Bunda Dewi Hanif. Oh iya. Adiknya tapi Bun. Ini adiknya Hanif maksudnya Bun? Oh, Baim. Oh Baim. Baim sudah 7 tahun ya Bun? Oh Bun, aduh Dewi bener-bener risih Bun. Nggak kerasa. Saya tuh ingetnya. Iya Bunda Dewi baik. Iya. Sebetulnya sih kalau untuk anak-anak Bunda apalagi masuk usia 7 tahun harapannya sih sudah berlepas ya. Berlepas dari aktivitas attachment simbol dari tadi ya simbol puting untuk nek. Jadi memang harusnya sudah berlepas gitu. Tapi yang perlu kita pahami, Bunda Dewi, mungkin nanti kita bisa sambung juga di diskusi di WhatsApp gitu ya. Yang perlu kita pahami apa yang membuat anak-anak kita yang sudah di atas usia 7 tahun itu merasa masih mencari rasa amannya dengan memegang puting atau sambil nen gitu ya, memegang seperti dulu dia pada saat masih anak-anak gitu. Biasanya Bunda, pengalaman saya harusnya dia sudah mulai bisa berlepas. Jadi kan 0 sampai 2 tahun itu periode menyusui. Di usia di atasnya, itu anak-anak belajar, dia tetap bisa berlekat dengan ibu nggak kemana-mana, meskipun prosesnya sudah bukan lagi menyusui. Jadi kita mesti cari tahu nih Bunda, apa yang membuat dia merasa insecure, sehingga dia merasa bahwa bundanya itu harus ada dan simbolnya itu harus sambil mentil ya gitu, sambil seperti pada saat dia sedang masih menyusui ya, sedang masih ASI gitu. Nah itu Bunda, jadi perlu dilihat biasanya itu ada simbol kecemasan tertentu ya, apakah dia sebetulnya cemas, apakah dia merasa tidak cukup ada waktu, atau dia merasa bundanya mungkin sedang tidak cukup membuat dia tenang gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi seperti itu gitu. Jadi nanti sama-sama kita pelajari. Mungkin nanti Bunda Dewi bisa bantu untuk bikin jurnal emosinya. Nanti boleh di forward ke saya, kita diskusikan. Nanti coba kita pelajari respon emosi apa sih sebetulnya yang ada di balik itu gitu ya. Karena biasanya pengalaman saya itu berkorelasi dengan rasa cemas Bunda gitu. Jadi ada kecemasan, dia perlu apa yang dia sedang cemaskan sehingga dia merasa bahwa bundanya harus ada lewat seperti itu gitu ya. Gitu Bunda ya, mudah-mudahan nanti bisa tersambung Bunda Dewi. Ya makasih Bunda Opi. Nanti WA aja. Iya boleh. Oke, dari Teh Ane, enggak. Teh ini sering banget lakuin langsung dengan orang lain, tapi lewat HP telepon orang. Kakak suka pengen sendiri aja. Jadi kalau ngobrol langsung sama orang dia suka cari perhatian. Pernah sedang voice call sama teman, dia melempar rumbai-rumbai pintu kamar ke kepala. Kemarin baru aja ke rumah teman tetangga, nengok lahiran lagi ngobrol sama teman tetangga, tapi anakku di-cut minta pulang. Ngobrol thank you cintaku sama dia ngobrolnya apa kurang ya Teh? Masya Allah, iya baik. Iya Bunda Ana ini anaknya lucu, ada 2 anaknya perempuan dan usia keduanya masih di bawah 2 tahun. Iya, iya Teh Ana, kalau pengalaman saya karena anak tuh adalah pusat semesta ya, maka sebenarnya dia tahu tentang bundanya. Bunda itu adalah miliknya. Bunda itu milikku gitu ya. Milikku sepenuhnya gitu. Bahkan dia kadang tidak rela
kalau dimiliki juga bundanya sama adiknya, dimiliki juga bundanya sama ayahnya, dimiliki juga sama kakaknya gitu. Jadi memang pada beberapa anak ya ada yang bahasa cintanya tuh memang betul-betul butuh yang spesial ya, butuh waktu yang berkualitas, butuh perhatian gitu ya. Sehingga pada beberapa anak tuh memang tangki cintanya banyak ya. Gitu. Mudah-mudahan sih sepanjang itu tidak prinsipil Teh Ane, ya kayak contoh tadi misalnya lagi voice call, ngobrol sama teman, lagi pengen ngobrol, tiba-tiba dia tuh caper gitu ya, ngasih rumbai-rumbai gitu. Lalu kita tanggap saja Teh. Jadi menghandle anak-anak yang merasa dirinya sebagai pusat semesta itu adalah kasih dia semestanya gitu. Jadi kita validasi. Anak-anak kadang hanya perlu divalidasi bahwa dia penting Teh gitu. Jadi itu yang harus kita ingat. Jadi dia gitu, oh oke, kakak mau bicara ya gitu ya, kita kasih dulu kameranya diarahin ke dia, kakak mau tunjukin apa gitu, misalnya mau tunjukin dia nari-nari atau dia pakai rumbai-rumbai gitu, nggak apa-apa. Atau misalnya kayak tetangga gitu ya, kemudian dia tiba-tiba pengen cepet pulang gitu, nanti kita bisa tanya, oh ya mungkin sama kita itu banyak gitu Teh. Tadi apakah tangki cinta kita kurang? Hanya kita yang bisa menjawabnya ya. Tapi sekali lagi sepanjang kita masih terus bisa mengikhtiarkan energi kita memberi ya tadi pada saat belajar emosi maka kita energinya tuh kita juga belajar bukan energi nuntut ya. Maka masa-masa ini nggak akan lama Teh Ane. Insya Allah. Semangat ya Teh Ane. Iya baik. Saya bacakan. Saya kayaknya dua pertanyaan terakhir nih ya. Oke. Ya, boleh. Iya, baik. Teh badhe naroskeun kegiatan anak-anak, sudah ada kegiatan pagi aktivitas outdoor 1 jam di pagi hari dan 40 menit di sore. Setelah berkegiatan dan kegiatan rutin sekolah dan ekskulnya. Transisi berpindah ke kegiatan lain cenderung lama, bahkan baru bisa menguasai kondisi dengan fokus setelah 2 jam lagi. Apa yang bisa saya lakukan untuk mempercepat transisinya ke kegiatan lain? Baik, Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya Teh Ria. Jadi Teh Ria sudah melakukannya ya, ada kegiatan fisik, kemudian nanti ada kegiatan satu Teh Ria dan para bunda-bunda lain yang sedang jadi pejuang daring, pejuang daring, sekolah dengan rumah itu beda fungsinya. Saya pengen kita sepakat itu. Maka jangan paksakan rumah di sekolah karena beda fungsinya. Rumah itu tempatnya mengasuh. Jadi pedagogi dengan parenting itu beda. Apalagi kalau kita punya anak di bawah 6 tahun itu fokusnya bukan pedagogi, bukan tapi proses pengasuhan. Jadi dalam proses nanti ada transisi yang seperti itu kita mesti lebih fleksibel terhadap hal-hal yang mungkin tidak sama seperti di sekolah ya. Misalnya kalau di sekolah, oke anak-anak istirahat sudah selesai, silakan masuk ke dalam ke ruangan, silakan di depan laptop, silakan masuk kembali di Zoom, silakan buka kembali grup sekolahnya gitu. Saya berani bertaruh nih bunda-bunda di yang pejuang daring mungkin hanya sekian persen yang bisa anak-anaknya, baik bunda, aku sudah siap, sudah kembali, lalu duduk tenang gitu. Coba Cung, siapa yang bisa secepat itu? Yang baik bunda, tugas apa hari ini? Baik bapak ibu guru gitu. Kemudian kan enggak ya, maksudnya itu kan rumah, mereka tahu itu tuh rumah, mereka tahu itu ayahnya, mereka tahu itu ayahnya. Maka mereka tahu mereka bisa berhenti dulu ke dapur untuk ngambil cemilan, maka mereka tahu ada adik-adik yang main, maka mereka tahu ada suara teman yang nyamper itu tandanya main kan gitu ya. Si rumah tuh memang beda dengan sekolah dan jangan bebani diri kita untuk memaksa diri kita menjadi seperti sekolah gitu ya. Jadi maksudnya seperti sekolah tuh dengan formalitasnya gitu ya. Jadi bisa jadi Teh Ria dikoreksi satu hal, prosesnya tidak boleh terlalu terburu-buru ya. Jadi kita memang waktu toleransi terhadap masa transisi dan dikoreksi jangan ketika kita ngeburu-buru itu malah membuat waktu lebih lama loh Teh. Jadi pada saat kita ngeburu-buru tuh, maksudnya ngeburu-buru tuh, ayo atuh, udah mulai tuh, lihat tuh bapak gurunya udah ngasih tugas tuh, lihat tuh, yang lain udah mulai ngumpulin tuh gitu. Pada saat kita kayak gitu tuh biasanya malah anak-anak kita malah nggak tenang gitu ya gitu. Jadi pada saat proses transisi itu disiasatnya satu tadi kita harus tetap tenang. Kita tuh bahwa sekolah tuh tetaplah harus jadi tempat yang nyaman buat dia ya, rumah itu harus jadi tempat yang nyaman. Yang kedua, coba dikoreksi
periode transisinya kita handle-nya gimana ya? Apakah kita juga banyak nuntut di anak-anak gitu ya? Poin 1 dan 2 itu rasanya sudah diikhtiarkan semua, Teteh rasanya sudah coba melakukan semua yang terbaik. Kita bisa siasati aktivitas yang kalau istilahnya transisi tadi Teteh pakai 1 jam ya untuk olahraga. Misalnya 20 menit di awal itu prosesnya high intensity gitu ya. Jadi tinggi lah intensitasnya. Tapi di 20 menit terakhir itu memang udah lebih relate. Kalau saya sih brief Ria, saya di rumah besar ya, jadi bisa di briefing. Jadi saya biar papa coba dulu. Bisa tak? udah selesai ya tadi olahraga. Selanjutnya kalau Bunda punya pekerjaan ini, kalau ayah ini, kalau anak-anak ini gitu. Jadi di brief gitu Teh gitu. Saya sih insya Allah mungkin awal-awal memang berat ya, tapi makin lama insya Allah makin cepat kok proses transisinya. Iya, begitu Teh Ria, mudah-mudahan menjawab. Mohon Teh. Ya. Vivi, baik. Bunda Sofi mau bertanya, punya anak laki-laki kelas 3 SD, dan ini tuh Masya Allah banyak banget, sementara anak saya tipe yang kurang suka menulis, sehingga anak saya suka jadi ngeluh saat disuruh ngerjain tugas, kadang sampai meneteskan air mata, meskipun tidak sampai tantrum dan menjadi tidak antusias belajar. Tapi bagaimana lagi ya, karena tugas belajar dari sekolah tetap harus dikerjakan. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana saya menyingkapi situasi seperti ini. Wah, Masya Allah, saya peluk dari jauh nih Bunda. Sebetulnya saya punya materi khusus tentang itu. Saya belajar dari Pak Ahmad Ferzal, namanya Bang Ical. Judulnya Bikin Dia Paham. Saya juga baru belajar 3 pekan lalu lah, saya belajar memperdalam itu juga ya sama beliau. Jadi rupanya untuk membuat anak-anak kita tuh mau belajar dan bisa paham tentang apa yang dia kerjakan, dia perlu merasa bahwa salah satunya adalah dia perlu merasa butuh dengan itu Teh gitu. Dan itu harus relate dengan siapa dirinya gitu. Tapi kan kenyataannya nggak selalu mulus begitu ya Teh. Kadang-kadang kita sih nggak mau ngeburu-buru, tapi sekolah ngeburu-buru. Kita tahu kelemahan anak kita di situ, tapi sekolah menuntut harus itu gitu. Nah, tidak semuanya bisa kita jalankan secara mulus begitu ya gitu. Ikhtiar yang pertama sih yang kan saran saya berkonsultasi dengan wali kelas, menyampaikan kondisi anak kita seperti apa gitu ya. Dan kalau memang itu tidak bisa kita lakukan, salah satu hal yang bisa kita ikhtiarkan adalah kejar itu di rumah Teh gitu. Jadi kejar itu di rumah tuh maksud saya begini. Pada saat kita bekerja sama dengan sekolah, kan tidak semua sekolah bisa sejalan dengan apa yang sedang dijalankan oleh orang tuanya ya gitu. Jadi dalam hal-hal seperti itu kita yang akan jadi harmonizer-nya Teh gitu. Jadi kita akan harmonizer. Jadi ketika dia nangis gitu ya, kita jangan kasih stresor lagi gitu. Kita peluk, yuk kakak yuk gitu, nggak apa-apa yuk sini. Apa yang kakak susah gitu. Jadi kita memposisikan diri dan kita coba tambal ya hal-hal yang tidak bisa kekejar di sekolah ya, memahami dirinya, memahami bakatnya gitu ya. Proses kita sebagai orang ngejar itu gitu. Jadi itu mungkin Bunda ya, mudah-mudahan terjawab ya. Sudah jam 11 nih Pak Wahyu, Masya Allah. Nggak sekali. mungkin Ya betul. penutup Pak Wahyu ya. Boleh. Ya. Iya baik Bunda, ini kita belum selesai membahas emosi tentang ibu ya, karena memang bahasan tentang emosi anak dan ibu mah panjang. Tapi saya pengen kita semua yakin, ayah, bunda, yakinlah bahwa ibu tuh tercipta sebagai pusat sakinah kok. Pusatnya tentram di rumah tuh adanya di ibu. Ya, jadi ketika itu hatinya tenang ya, hatinya tentram ya, maka sendirinya gitu ya, itu bisa menenangkan juga yang lain. Saya mengutip sebuah tulisan saya berapa tahun, 4 tahun yang lalu ya, waktu kami tinggal di Kuala Lumpur. Saya terinspirasi oleh dialog iblis kepada anak buahnya ya. Mungkin ini familiar banget buat ibu-ibu, karena pada saat tulisan ini ditulis tuh 4 tahun yang lalu memang sempat viral dan di-share oleh puluhan ribu ibu-ibu di banyak grup. Jadi mungkin ada yang sudah pernah baca ya. Saya selalu ingat ini sebagai
nasihat buat diri saya sendiri ya. Jika kau ingin merusak sebuah keluarga, maka rusaklah dulu dari ibunya. Ya, apa pintu pertama? Pintu pertamanya tuh dikasih rasa lelah yang bertubi-tubi, yang membuat seorang ibu tuh lelah, lemah dan habis energi. Jika dia sudah merasa lelah, ambillah rasa syukurnya. Biarkan dia merasa bahwa hidupnya habis untuk mengurus keluarganya. Dan buatlah ia tidak memiliki apapun selain rasa lelah yang diperolehnya. Setelah rasa syukur yang diambil, maka buatlah dia menjadi orang yang tidak percaya diri. Sibukkan pandangan matanya untuk melihat kebahagiaan orang lain, dan buatlah dia lupa akan kebaikan yang ia miliki. Buatlah dia merasa kecewa dan tidak berharga. Kalau itu sudah kau ambil, ambillah juga sabarnya. Gaduhkan hatinya agar dia merasa ada banyak hal yang berantakan di dalam rumahnya. Buatlah dia merasa betapa banyak masalah yang ditimbulkan dari anak dan suaminya. Buatnya untuk berkata kasar, hingga nanti anak-anak akan mencontohnya dan tak menghargainya lagi. Lalu bertambahlah kemarahan demi kemarahan hingga hilanglah aula surga di dalam rumah. Dan akan menemukan perlahan rumah itu rusak dari pintu seorang ibu. Ya, sekali lagi makhluk penting itu bernama ibu, ayah, bunda, ya. Lalu tidak selesai akan menjadi tempat masuknya syaitan, ya, yang akan mengambil bahagia kita, mengambil sabar kita, mengambil rasa syukur kita. Biarkan setan mengambilnya, ya. Jika kita lelah, rehatlah ibu, bagilah, ya. Sungguh tidak ada satupun yang akan membiarkanmu merasa sakit sendiri jika kau pandai. Ya, tugasmu ibu, ya. Tadi saya menyampaikan bahwa pandai-pandailah kita meringankan tugas kita. Meringankan tugas kita tuh bukan berarti tidak mengerjakan tugas, tapi kita meringankan mana hal-hal yang bisa didelegasi, mana yang bisa kita lakukan gitu ya. Jangan menekan dirimu terlalu keras. Sesekali tidak mengapa rumahku kotor ya, dan tidak mengapa betapa banyaknya pekerjaan yang belum kau selesaikan ya. Saya sering sekali ini Pak Wahyu, ibu-ibu tuh kalau emosinya mulai kegugah tuh biasa bahwa TOP hari ini nggak ngelakuin apa-apa gitu ya. Ada yang digodanya dengan rasa cemas, ada yang digodanya dengan rasa takut, ada yang digodanya dengan rasa penyesalan gitu ya. Banyak. Jangan terjebak dalam waktumu ibu, sungguh tugas muliamu jauh lebih penting dari segala rutin yang kau lakukan setiap hari. Rehatlah, walaupun tak mungkin kau tempuh jarak puluhan kilo untuk segarkan diri, sekedar menyendiri, menyendirilah. Beri waktu untuk dirimu sendiri, sekedar melihat betapa banyak kebaikan yang kau punya, betapa manisnya anak-anakmu, betapa bertanggung jawabnya suamimu, rasakan pelukannya, ada cinta dan ketulusanmu dalam tegap badannya, dan kau berharga ibu, jangan pernah lupakan itu. Ya, itu barangkali Pak Wahyu, para bunda, ibu-ibu sekalian, karena kita adalah pusat tentram, maka itu ada dari kita, Bu, Bunda, pintu yang bisa mengaliri rasa tenang, tapi juga bisa mengaliri rasa gelisah untuk seluruh anggota keluarga. Ya, mudah-mudahan ayah bunda di sini, khususnya wabil khusus para bunda, yang saya hormati tadi ada Bu Et. Saya seorang nenek katanya, tapi sangat bersemangat ya, hatur nuhun, sudah ikut menyimak, Masya Allah, mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semua, Insya Allah. Jangan pernah lupakan bahwa kita semua berharga, Bunda, ya, Insya Allah. Semakin pandai kita menghandle emosi kita, mengenalinya, terkoneksi dengan diri kita, maka Insya Allah semakin mudah anak-anak kita untuk belajar. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan, Pak Wahyu, saya kembalikan lagi kepada Pak Wahyu. Mangga. Wah, Masya Allah ya. Insya Allah kita semua mendapatkan pencerahan ya dan ilmu baru dari Mbak Sofia. Tadi ditekankan lagi bahwa ketika PJJ itu, ketika pembelajaran daring itu, yang belajar itu sebenarnya adalah kita sebagai orang tua, bukan anaknya ya. Dan memang PJJ itu memberi beban lebih bagi kita sebagai orang tua. Apakah kita harus membagi waktu kita belajar, apa kita waktu bekerja, seperti itu. Apalagi ibu-ibu mungkin ya, yang sudah punya pekerjaan rumah, piring menggunung mungkin ya. Tiba-tiba anak-anaknya nanya soal matematika dan sebagainya, itu memberi beban lebih. Tapi kita kembalikan lagi bahwa itu adalah fitrahnya ya sebenarnya. Tadi penutup yang sangat luar biasa, kita bisa melihat bahwa itulah pintu masuknya setan ya untuk menggoda kita ya. Nah mungkin kalau saya dari pihak TK Al-Abror menekankan bahwa sebenarnya PJJ itu adalah segitiga ya. Jadi antara keluarga, dari orang tua, anak, dan
sekolah. Jadi kita nggak perlu istilahnya terlalu dikejar target gitu seperti itu ya, karena antara sekolah dan rumah pasti beda gitu. Kita menyamakan sekolah dan rumah gitu. Ketika di sekolah dan belajar di rumah itu berbeda seperti itu. Kalau ada yang belum mengerjakan. Iya, sepertinya Pak Wahyu nge-freeze ya. Sepertinya ada masalah sinyal, Iya, masalah koneksi sepertinya. koneksi ya. Iya ya Bunda, menyambung tadi apa yang disampaikan Pak Wahyu, insya Allah berbeda sekolah dan rumah, tapi sebetulnya seperti sebuah segitiga ya, yang fungsinya akan bisa saling menopang ya, saling melengkapi satu sama lain insya Allah. Ya. Iya, ada tambahan mungkin dari pihak sekolah, Mangga? Mungkin sambil menunggu dari Pak Wahyu masuk kembali, saya mungkin mewakili dari Yayasan Permata Cahaya Madani mengucapkan banyak terima kasih ya Ibu Sofi dan ibu-ibu sekalian di sini yang bersedia berbagi ilmu pengalaman ya, untuk hal yang bekal yang lebih baik lagi untuk mengelola anugerah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala pada kita semua, anak-anak kita. Mudah-mudahan kita apa yang kita dapatkan pada pagi sampai siang hari ini itu bisa membuat kita menjadi orang tua yang lebih baik lagi, menjadi guru, menjadi teman buat anak-anak kita, sehingga anak-anak kita ini bisa tumbuh menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh, anak-anak yang bisa membuat bangga orang tuanya, bangga pada Rasulullah, bangga kepada anak-anak kita insya Allah. Sekali lagi terima kasih Ibu Sofi dan Ibu-Ibu semuanya atas sharing ilmu dan pengalamannya. Mungkin itu dari saya. Mbak Wahyu sudah kembali lagi atau barangkali Bu Sofi sudah ada janji yang lain? Sekali lagi jazakumullah khairan katsira kepada Bu Sofi dan ibu-ibu sekalian semuanya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya video bagus nih ibu-ibu. Mudah-mudahan jadi penutup. Suaranya. Pak Wahyu ada yang mau di-in dulu, Pak? Ya, maaf tadi terputus. Oh iya. Memang ketika daring itu kita selain jadi pejuang mendidik anak-anak di rumah, kita juga jadi pejuang kuota dan pejuang sinyal ya. Seperti itu. Betul. Jadi ada guru di Al-Abor cerita melatih kesabaran rumah berapa sinyal katanya. Ya emang melatih kesabaran luar biasa. Iya. Ada yang ketika sedang daring kuotanya tiba-tiba habis. Wah, itu lumayan ternyata kan. Betul. Seperti itu. Iya. Jadi ya istilahnya kembali kita ingatkan orang tua bahwa justru pandemi ini, pembelajaran daring ini justru sesuatu yang kalau kita ambil blessing in disguise itu justru ini anugerah dari Allah ya kepada ayah bunda untuk kembali menguatkan visi misi keluarga itu seperti apa gitu, seperti itu. Kembali bahwa ini ladang utama bagi ayah bunda mengumpulkan pahala gitu ya istilahnya. Justru ketika pandemi ini, ketika di rumah banyak orang tua yang baru nemu ya, ternyata anak saya seperti ini, anaknya seperti ini gitu. Sesuatu yang tidak pernah muncul jadi muncul ketika
pandemi ini. Mungkin kembali bahwa ini ladang kita untuk belajar kembali. Mungkin nanti ke depannya harusnya ada sesi kedua ya. Dan ada sesi untuk ayah, khusus ayah ya. Karena kan tadi emosi bunda itu berhubungan dengan emosi ayah juga sebenarnya nanti ya. Betul. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Apakah masih ada penambahan dari Bu Sofi? Tadinya saya mau tampilin video Pak, tapi sepertinya susah keluar. Iya. Oh iya. Tadi ada, tapi ini banyak kok. Ini susah diklik. Nggak apa-apa, nanti insya Allah lain susah diklik ya. Oh iya boleh. Ya, insya Allah. Ya, terima kasih itu Bunda Sofia. Sama Pak Wahyu. Ayah Ibu. Keluarga semua di rumah, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk kita dan keluarga kita, insya Allah. Amin, amin. Ya, amin. Mungkin karena sudah jam 11, kita tutup dulu parenting ini. Semoga nanti Allah berikan lagi waktu ya untuk parenting selanjutnya. Kita sama-sama ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar, astagfirullahalazim, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh. Terima kasih semuanya.